당신을 떠날 수가 없다. Ketika seorang agen rahasia menyamar sebagai pengawal pribadi, demi mengungkap sebuah misi, ia terpaksa menyembunyikan identitasnya untuk bekerja dengan seorang aktor yang memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang dengannya. Tak hanya dengan seorang aktor, misi yang membahayakan nyawa ini pun melibatkan seorang gadis yang menyimpan teka-teki misterius mengenai sebuah benda yang paling dicari oleh badan intelijen. Akankah si pria menyelesaikan misi sekaligus menyelamatkan gadis yang ia cintai dari kejaran para musuhnya? Langsung saja yuk ke alur filmnya. Kim Sul-woo merupakan seorang pria tampan yang berprofesi sebagai agen rahasia. Ia dikenal sangat terampil dalam menggunakan senapan. Kesigapan dan kecerdasan yang dimiliki membuatnya selalu berhasil menyelesaikan beberapa misi. Tak heran apabila Sul-woo direkrut sebagai agen ghost, yang mana mengharuskannya untuk menjadi mata-mata yang menyamar. Ia telah berkelana ke berbagai negara dengan identitas yang berbeda-beda. Demi keberhasilan sebuah misi, Sul-woo senantiasa bekerja dengan totalitas. Tak jarang ia berpura-pura menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan sampai bertunangan. Namun di balik itu semua, ia memiliki kepedulian yang tinggi, terutama terhadap orang lemah yang tertindas. Suatu hari, Sul-woo ditangkap oleh pria tak dikenal yang menyekapnya di dalam ruangan gelap. Ketika sadarkan diri, ia diberi tugas untuk membebaskan Petrov dari penjara, yang mana Petrov merupakan seorang mayor angkatan darat Rusia. Dengan taktik jitu yang memanfaatkan alat penghenti arus listrik, Sul-woo akan membantu Petrov untuk meloloskan diri. Saat semua lampu padam, kunci tahanan yang telah diduplikat ia berikan pada Petrov melalui lubang pintu sel. Meski dapat keluar dari tahanan, keduanya masih harus menghindari kejaran para polisi. Sukses membuat para polisi terkecoh, Sul-woo dan Petrov akhirnya kabur melewati sumur rahasia. Pertolongan itu pun dianggap sebagai hutang budi yang akan dibayar nanti apabila Sul-woo beroperasi di Rusia. Setelah menyelesaikan satu misi, Sul-woo biasanya akan menghilang dari orang yang terlibat dengan memalsukan kematiannya. Saat itu, ia sengaja meledakkan mobil yang ia kendarai agar mereka berpikir jika nyawanya tidak tertolong. 죽음이다. Jalan hidup Sul-woo berbanding terbalik dengan Yeo Eun Kwang, yakni seorang bintang top Hollywood yang berperan dalam serial superhero. Pria berusia 40 tahunan itu memiliki tabiat yang sedikit buruk, yang mana ia angkuh dan sombong. Eun Kwang diketahui memiliki seorang manajer bernama Cha Do-ha yang mana merupakan mantan ketua klub penggemarnya. Ia adalah sosok gadis yang ceria dan bersemangat, namun sangat posesif terhadap Eun Kwang. Terlebih jika Eun Kwang ketahuan berkencan dengan rekan sesama artis secara diam-diam, ia bisa terdorong untuk berbuat nekat jika hal itu sampai terjadi. Kembali ke Korea Selatan, Sul-woo mendapatkan misi baru dari Tuan Lee yang tak lain adalah mantan anggota BIN yang kini menjadi seorang jaksa penuntut. Sul-woo ditugaskan untuk menangani kasus yang melibatkan ketua grup Songsan yang bernama Tuan Mo, sebab agen sebelumnya yang ditugaskan dalam misi tersebut telah menghilang. Grup Songsan sendiri adalah perusahaan yang sangat berpengaruh di Korea semenjak dulu kala. Alasan mengapa mereka masih bertahan adalah adanya campur tangan dari politisi yang bernama Tuan Baek. Jika suatu skandal menimpa grup Songsan, beliau yang akan menjadi backingannya, sehingga Tuan Mo sangat berambisi untuk menjadikan Tuan Baek sebagai wali kota hingga duduk di kursi presiden. Akan tetapi, Tuan Mo tak bisa terus-menerus menyokong dana kampanye Tuan Baek tanpa keuntungan apapun. Harta mendiang sang kakek yang diperoleh dengan cara kotor juga harus ia dapatkan. Masalahnya, untuk membuka kotak penyimpanan harta tersebut diperlukan kunci yang tersimpan di dalam 3 ukiran kayu. Tuan Mo akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Keberadaan ukiran kayu pertama ternyata ada di Rusia, tepatnya di tangan seorang pengusaha minyak bernama Victor.
Karena informasi yang didapatkan sangat minim, Sulwo terpaksa melakukan penyamaran menjadi pengawal Unkwang, mengingat pria itu diundang ke pesta pribadi yang diselenggarakan oleh Victor. 토르 회장의 시크릿 생일 파티. Demi melancarkan aksinya, Sulwo melakukan riset terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Unkwang. 단미팅? Sementara itu, setelah diyakinkan oleh Doha, Unkwang akhirnya setuju untuk menghadiri pesta Victor. Sebab menurut kabar, pria Rusia itu merupakan penggemar Unkwang yang mana berpotensi untuk berinvestasi dalam karya-karyanya. Di tengah pembicaraan, Doha memergoki Sulwo yang mengambil foto Unkwang secara diam-diam. Mengantisipasi adanya penyalahgunaan, semua file di kamera Sulwo diformat oleh Doha. Terlebih setelah Doha tahu jika di dalam file tersebut juga terdapat foto dirinya. Tanpa diduga, file yang telah diformat dapat dengan mudah dikembalikan oleh Sulwo dalam sekejap. Mengingat Sulwo sangat mahir menggunakan teknologi, tak terkecuali foto Doha yang ia puji sangatlah cantik. Di lain sisi, muncul dugaan jika agen Yon telah dihabisi, yang mana agen Yon adalah pria yang menghilang dalam misi mengungkap kasus grup Songsan. Dan kemungkinan sang pelaku ada kaitannya dengan Tuan Mo, sehingga buku besar milik pria itu harus ditemukan oleh Bin. 결국 윤 선배가 남긴 송산 장부를 찾아서 Dari hari ke hari, jadwal kegiatan Unkwang sangat padat, termasuk melakukan sebuah pemotretan. Pakaian yang akan dikenakannya telah dipersiapkan oleh Sharon, seorang desainer cantik yang supel. Meskipun awalnya merasa cocok dengan pilihan Sharon, Unkwang secara tiba-tiba berubah pikiran hingga membanting pakaian yang dikenakan. Pasalnya, merek pakaian tersebut bekerja sama dengan grup Songsan, perusahaan yang sangat Unkwang benci. 안 입어 이거 절대 안 입어. Hidup Unkwang memang tampak biasa saja, sehingga publik tak menyangka jika hatinya pernah dilukai oleh Nyonya Song yang tak lain adalah istri dari Tuan Mo. Nyonya Song sendiri dulunya adalah seorang selebriti yang kini berteman baik dengan Sharon. Di luar gedung, aksi sulap yang dipertunjukkan Sulwo berhasil membuat para pegawai Unkwang terpesona. Namun di balik itu, ia sebenarnya berusaha untuk membuat mereka lengah agar bisa mengambil barang yang ada di tas dengan kecepatan tangannya. Sulwo tak menyadari jika sedang dibuntuti oleh Doa yang mencurigainya sebagai pencopet. 저 자식 소매치기야? Saat hendak mengambil dompet dari tas seorang wanita, Sulwo pun tertangkap basah. Ia lalu menjelaskan jika aksinya barusan memiliki maksud tersendiri yang mana ia ingin membuktikan jika keamanan Unkwang sangatlah buruk. Usai mengunci tubuh Doha agar tak bisa berkutik, Sulwo lalu memperkenalkan diri sebagai pengawal Unkwang. 오늘부터 제가 여운광 씨 경호 담당입니다. Unkwang tidak tertarik sedikit pun untuk memiliki seorang pengawal, terlebih usai mengetahui jika Sulwo berasal dari grup Songsan. Namun, CEO agensi terus meyakinkan Unkwang untuk mempertimbangkan kembali, mengingat perusahaan tersebut telah berinvestasi pada filmnya. Cara Sulwo mengetes keamanan Unkwang secara diam-diam juga tak disukai oleh Doha. Kendati demikian, Sulwo telah dibayar mahal oleh pemegang saham terbesar di agensi, sehingga dengan terpaksa lamarannya diterima. Terlebih, Sulwo tak akan bertahan lama menghadapi Unkwang yang berencana membuatnya tidak betah. 그럼 일단 쓰고 버립시다. Rupanya Unkwang gagal membuat Sulwo kesal dengan cara susah dibangunkan. Ia justru diancam dengan rakitan bom sederhana yang jika tidak ditekan akan meledak begitu alarm berbunyi. Takut perkataan Sulwo tidak main-main, Unkwang lekas beranjak. 정대로 07시에 기상을 줬습니다. Keterlambatan Unkwang menyebabkan mereka terjebak oleh macet. Di saat seperti ini, karakter aslinya ketahuan yang mana Unkwang sangat egois dan kekanakan. Kemacetan yang begitu panjang tak mungkin bisa diterobos. Unkwang ditarik keluar dari mobil dan diajak naik kereta bawah tanah oleh Sulwo. Meski harus dikepung oleh banyak penggemar, Unkwang beruntung bisa tiba di lokasi tepat waktu. Bahkan Unkwang dijadikan topik yang viral di internet usai penggemar mengunggah salah satu foto bersamanya. Alih-alih dimarahi, Sulwo justru diberi ucapan terima kasih dan dimanjakan di lokasi pemotretan. Doa pun dilarang oleh Unkwang untuk memarahi pria itu. Namun Sulwo tak boleh dibuat terlena dengan situasi ini, mengingat semua informasi yang dibutuhkan untuk misi sudah didapatkan oleh Tuan Jang dengan susah payah. Tuan Jang memiliki koneksi orang dalam yang tak lain adalah Nyonya Song, yang mana wanita itu juga membantu Sulwo dalam penyamaran sebagai pengawal Unkwang. Dalam pencarian ukiran kayu pertama, Sulwo akan berurusan dengan Tuan Baik yang dinilai cukup berbahaya.
Sebagai mantan anggota BIN, beliau dikenal beberapa kali membocorkan rahasia demi keuntungan pribadi. Namun, Tuan Baik tidak bereaksi seorang diri, melainkan menugaskan agen pembantu yang tidak kalah kejam bernama Kicul. Sementara itu, setiap gerak-gerik Sulwo selalu diawasi oleh Doha. Kecurigaan wanita itu bertambah ketika mendengarkan percakapan Sulwo di telepon menggunakan istilah aneh. Ia pun menyarankan Unkwang untuk segera memecat Sulwo. 저 경호원 앞만 봐도 이상해. 느낌 안 좋아. Selalu teliti dan totalitas dalam perannya, Unkwang tak berhenti dibuat takjub oleh Sulwo. Pasalnya, Sulwo berhasil mengusir Nonapi yang mana gadis itu merupakan pacar Unkwang sesama artis. Unkwang tak ingin terus-terusan diganggu hingga didatangi ke lokasi syuting oleh gadis itu. 쟤는 여기 왜 있는 거야? 왜? 어? Terlihat Nonapi diancam oleh Sulwo akan dijadikan bahan gosip apabila terus mendekati Unkwang. Sebab semua informasi tentang Nonapi telah dikantongi oleh Sulwo. Di waktu yang bersamaan, informasi dari wartawan jika kemungkinan Nonapi sedang bersama Unkwang sangat ingin dibuktikan oleh Doha. Pasalnya, apabila fakta itu benar, artikel tentang keduanya tengah berkencan akan diterbitkan. 거기 영광 배우 단골 맞지? Namun yang dilihat Doha justru Nonapi sedang bersama Sulwo yang tampak mesra hingga membuat salah paham. Karena hal itu, Unkwang terus dipengaruhi oleh Doha agar lekas memecat Sulwo. Selain sikapnya yang aneh, pria itu berpotensi membuat wanita yang dikencani Unkwang di masa depan menjadi tidak nyaman. Perkara itu pun dipertimbangkan kembali oleh Unkwang. 다니기엔 얼굴이 너무 비호감이야. 겸손이 없어요 얼굴에. Di lain sisi, tawaran menggunakan pameran pengganti untuk adegan berbahaya ditolak oleh Unkwang. Padahal ia telah diingatkan oleh sutradara jika adegan tersebut bisa mengulang trauma masa lalu, yang mana Unkwang pernah mengalami kecelakaan parah hingga hiatus dari karirnya. Sebelum adegan dimulai, Sulwo mengamati tingkah seorang mekanik yang tampak mencurigakan yang saat itu sedang menyiapkan mobil untuk adegan syuting. Saking fokusnya, perkataan Doha yang hendak memecatnya tidak didengarkan. 아, 그거 기본이잖아요. Walau awalnya terlihat lancar, mobil yang dikendari oleh Unkwang tiba-tiba bermasalah. Remnya tak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan mobil melaju tanpa kendali. Tak sempat mengingatkan adanya bahaya, mobil itu pun dikejar oleh Sulwo bersama Doha yang panik tak karuan. Setir terus digerak-gerakkan oleh Unkwang sebagai usaha untuk membuatnya berhenti. Akan tetapi, kecepatan mobil justru meningkat dan menerobos apapun di hadapannya. Sementara Sulwo tetap tenang dan berkonsentrasi pada kemudi sembari memikirkan strategi agar bisa menyalip mobil Unkwang. Melihat peringatan jalan yang sedang dikonstruksi, kecepatan mobil Sulwo tak bisa dikurangi. Kepiawaian Sulwo dalam berkendara berhasil membuat mobil Unkwang tersalip. Ia lantas memutar balik dan membiarkan sisi mobilnya ditabrak oleh mobil Unkwang. Unkwang dibuat syok dan pingsan akibat mengalami benturan hebat. Namun situasi itu masih belum berakhir, yang mana mobil Sulwo terseret beberapa meter jauhnya hingga mencapai batas jalan. Jika tak segera bertindak, mereka semua akan masuk ke dalam jurang. Di saat kondisi yang genting, Doha didekap oleh Sulwo agar mendapatkan perlindungan. Meskipun kondisinya tidak sadar, nyawa Unkwang masih bisa diselamatkan. Orang yang paling cemas atas insiden itu adalah Doha, yang bahkan tak sempat memikirkan kondisinya sendiri. Karena terhuyung-huyung akibat syok, Doha digendong oleh Sulwo menuju ruang rawat inap. Sulwo merasa ada yang tak beres dengan kejadian yang baru saja terjadi. Hal itu disampaikannya kepada Tuan Li yang menyamar sebagai perawat rumah sakit. Sulwo tak asing dengan gaya berjalan pria mencurigakan yang dilihatnya di lokasi syuting Unkwang, yang mana seperti mantan militer. 아무튼 저번에도 이런 비슷. Tanpa diduga, dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Unkwang adalah Tuan Mo yang tidak suka dengan hubungan pria itu dengan sang istri. Meskipun kini keduanya hanya sebatas mantan kekasih, ia yakin perasaan Nyonya Song terhadap Unkwang masih tersisa. Ironisnya, sebagian uang Tuan Mo diinvestasikan pada film yang diperankan oleh Unkwang. Dengan membuat Unkwang celaka, Tuan Mo bisa mencegah Nyonya Song untuk berurusan lagi dengan pria itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Demi kesembuhan Unkwang, Nyonya Song berusaha untuk mencarikan dokter terbaik. 깨어났다고?
Jika dibandingkan dengan kecelakaan di masa lalu, insiden kali ini tak ada apa-apanya. Kondisi Un Kwang kala itu lebih parah, terlebih hatinya terluka karena ditinggalkan oleh Nyonya Song. Keputusan wanita itu untuk mau dinikahi oleh Tuan Mo menyisakan trauma dan kebencian yang bertahan sampai saat ini. Tak jadi dipecat, Sulwo justru mendapatkan permintaan maaf dari Doha atas kesalahpahaman mengenai Nona Pi, sebab ia telah berjasa menyelamatkan nyawa Un Kwang dari insiden kecelakaan yang mengerikan. 진심으로 고맙습니다. Di satu sisi, ada sedikit penyesalan di hati Sulwo atas tindakannya menyelamatkan Un Kwang. Ia diberi tambahan jam kerja yang mana mengakibatkan waktu penyelidikan terhadap misi utama kian berkurang. Sialnya lagi, untuk alasan keamanan, semua jadwal pekerjaan Un Kwang dibatalkan, termasuk mengunjungi pesta Victor. 그게 제일 먼저 물 건너간 거지 뭐. 아우 씨. 아우. Merasa ikut putus asa mendengar kabar tersebut, Tuan Lee mengutarakan keprihatinan terhadap nasib Sulwo dengan menyamar sebagai tukang paket. Pria yang seharusnya menjalankan misi negara justru pasrah menerima semua perintah dari Un Kwang, bahkan ketika disuruh untuk membantu latihan berakting. 널 배신할 수 없어. Di balik sikap cerianya, ternyata ada perasaan frustasi yang disembunyikan oleh Doha yang tak lain akibat kelakuan Tuan Cha yang mana merupakan ayahnya yang saat ini dipenjara. Mengaku sebagai pebisnis, sebenarnya Tuan Cha adalah penipu ulung. Tak heran apabila beliau selalu bermasalah dengan para kreditur. Kendati mendekam di penjara, beliau kerap meminta uang pada Doha yang jumlahnya tidak sedikit. Kekesalan terhadap ayahnya dilampiaskan Doha dengan mabuk, hingga tanpa sadar ia memasuki kamar di rumah Un Kwang yang mana kamar itu hendak ditiduri oleh Sulwo. Tak berani mengusir Doha keluar, Sulwo hanya bisa pasrah mendengar setiap ocehan yang keluar dari mulutnya. Terkuak alasan mengapa Un Kwang begitu peduli pada Doha, karena mereka berdua dipertemukan dalam keadaan terpuruk dan saling menguatkan. 죽어버렸어야 됐나? Demi membuat Un Kwang mau bekerja lagi, identitas orang yang mempekerjakan Sulwo sebagai pengawal akhirnya diungkapkan. Orang tersebut tak lain Nyonya Song, yang mana sekaligus menjadi pemilik saham terbesar di agensi Un Kwang. Mendengar fakta itu, Un Kwang dibuat sangat kecewa. 서로 보지 말자. Misi pencarian ukiran kayu pertama dapat dieksekusi di pesta pribadi Victor yang ternyata diselenggarakan di negara Rusia. Kendalanya, tingkat keamanan pada pesta tersebut sangatlah tinggi. Beruntung, Sulwo lolos dari pintu pendeteksi logam, padahal di kantongnya terselip sebuah koin yang berisi alat kontrol sistem keamanan dan pelacak, yang mana alat itu juga terhubung langsung dengan Tuan Lee. Keputusan Un Kwang untuk membentuk agensi sendiri dengan Doha sebagai CEO diutarakan pada Tuan Mo dan Nyonya Song yang juga menghadiri acara pesta. Reaksi yang ditampilkan oleh dua orang tersebut sangat berlawanan, di mana Tuan Mo tampak senang sementara Nyonya Song sedikit terkejut. 상의가 아니고 통보만 하는 거라서. Di lain sisi, pergerakan Tuan Lee telah diketahui oleh Tuan Baik yang tak berniat untuk menjadi penghalang. Ukiran kayu pertama dibiarkan jatuh ke tangan Tuan Lee sehingga Tuan Baik tak harus bersusah payah untuk merebutnya, sebab pengamanan Victor yang ketat justru akan membuat aksinya dipersulit. Meski seolah tunduk terhadap perintah Tuan Mo, Tuan Baik kelamaan merasa muak dengan sikap pria itu yang seenaknya sendiri. Jika dibandingkan dengan sang kakek, Tuan Mo memang lebih cerdik dan kejam, namun juga perhitungan. Sehingga Tuan Baik tak akan melepas benda yang sedang dicari ke tangan pria tersebut. 마지막에 갖는 놈이 진짜 수인인 거지. Rumor yang beredar bahwa Victor merupakan penggemar Un Kwang ternyata benar adanya, sehingga kedatangan Un Kwang dan teman-temannya disambut oleh Victor dengan penuh sukacita. Selagi mereka saling berbincang, rencana yang hendak dijalankan sedang dipikirkan matang-matang oleh Sulwo. Pasalnya, kesempatan untuk mengambil ukiran kayu di ruang rahasia Victor hanya pada saat lagu Selamat Ultah dinyanyikan oleh para tamu, yang mana momen itu hanya berlangsung selama 4 menit saja. 불이 꺼지고 생일 케이크 나올 때 움직여야 돼. Sialnya, Un Kwang tak ingin berpisah dengan Sulwo sedetik pun. Satu-satunya cara agar ia bisa masuk ke tempat itu adalah dengan merubah strategi. Namun waktu yang diperkirakan untuk menjalankan rencana lebih singkat, yakni sekitar 3 menit, yang mana momen itu terjadi ketika Un Kwang berfoto dengan Victor. 타이밍 맞추면
CCTV 통관 가능할 것 같아. Tepat saat hendak dieksekusi, rencana yang telah Sulwo susun bersama Tuan Li buyar seketika. Hal itu dikarenakan Sulwo diminta untuk mendampingi Unkwang untuk masuk ke ruangan Victor. Awalnya, ide tersebut tidak disetujui mengingat orang sekelas presiden saja tidak membawa serta pendamping untuk masuk. Namun pada akhirnya, Victor tak kuasa untuk mengabulkan keinginan Unkwang. Berbagai artefak budaya dari seluruh dunia tersimpan di ruang rahasia Victor. Ukiran kayu dalam kotak kaca yang diletakkan di pojok ruangan rupanya mencuri perhatian Sulwo. Begitu posisi incarannya diketahui, ia segera mempersiapkan diri. Dalam rencana barunya, Petrov yang pernah diselamatkan oleh Sulwo akhirnya dilibatkan. Sebagai balas budi atas jasanya, Petrov menuruti permintaan Sulwo agar drone EMP diledakkan di kediaman Victor di saat ia hendak beraksi. Terhentinya aliran listrik yang diakibatkan oleh ledakan tersebut membuat amarah Victor tersulut. Namun pesta tetap dilangsungkan dengan pengamanan yang super ketat. Tepat ketika lagu selamat ulang tahun dinyanyikan, tanpa disadari oleh siapapun, Sulwo diam-diam menyelinap ke ruangan rahasia Victor. Dengan bantuan lensa kotak yang memungkinkan untuk melihat jelas dalam kondisi gelap, Sulwo lekas menaiki tangga. Hampir saja ia ketahuan oleh 2 orang pengawal yang saat itu sedang berjaga. 3 orang pengawal pun Sulwo lumpuhkan karena menghalangi jalannya. Ukiran kayu yang sedang diburu akhirnya jatuh ke tangan Sulwo setelah membuka pintu ruangan tanpa adanya kendala. Alat pelacak yang terpasang di lehernya juga ditempelkan pada ukiran kayu tersebut agar keberadaannya dapat terdeteksi oleh drone yang dioperasikan Tuan Li. Sekembalinya ia meletakkan ukiran kayu, Sulwo dihadang oleh para pengawal yang datang dari segala penjuru. Tak kehabisan ide, ia lekas melompat dari balkon untuk mengantisipasi situasi terburuk. Doha yang secara kebetulan muncul di belakangnya ditarik lebih dekat agar seolah mereka terlihat sedang bermesraan dan tidak dicurigai. Tak ingin salah tingkah, dengan terburu-buru lengan Sulwo ditampik oleh Doha yang pipinya tampak memerah. Penyebab pemadaman listrik telah diidentifikasi sehingga Victor disarankan untuk segera meninggalkan tempat agar identitasnya tidak diketahui. Sayangnya, Petrov dan teman-temannya lebih dulu menyergap kediaman Victor sebelum ia sempat kabur. Hadirin yang dibuat bingung oleh kondisi itu pun membubarkan diri satu persatu. Setelah mengamati ukiran kayu pertama, terdapat bagian aneh yang ditemukan oleh Sulwo, yang mana begitu dicongkel menyimpan sebuah potongan kunci. Misteri kunci tersebut akan terungkap apabila 2 ukiran kayu berikutnya ditemukan. Ukiran kayu kedua sendiri terdeteksi di kuil emerald di Thailand, yang menandakan jika penyamaran Sulwo sebagai pengawal Unkwang harus segera dihentikan. Namun ia dilarang untuk melakukan dengan cara lama, yakni meledakkan mobil ataupun memalsukan kematian untuk menghilang dari Unkwang. Pasalnya, skenario tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam berita, mengingat hal itu tak lumrah di Korea Selatan. Ketimbang menghilang tanpa jejak sebagaimana yang biasa Sulwo lakukan, Sulwo disarankan oleh Tuan Li untuk mengundurkan diri sebagai pengawal Unkwang. Agar permohonannya dikabulkan, Sulwo harus membuat sang aktor merasa kesal. Upaya Sulwo tak mempan karena Unkwang justru lebih pengertian terhadapnya. Sebab semenjak nyawanya diselamatkan dari kecelakaan, Sulwo telah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Unkwang. 김가드. Lain halnya dengan Doha yang dibuat salah paham terhadap sikap Sulwo yang berubah menjengkelkan. Sulwo dikira kesal kepadanya pasca kejadian di pesta Victor. Sejak saat itu, Sulwo memang tak bisa hilang dari pikiran Doha dan jantungnya terus berdebar-debar setiap kali membayangkan dipeluk oleh Sulwo. Sementara itu, petunjuk mengenai keberadaan ukiran kayu pertama berhasil didapatkan oleh Kicul. Untuk mendukung rencananya, strategi dan peralatan yang lengkap sedang disiapkan. Meskipun menjanjikan benda itu kepada Tuan Mo, sebenarnya Tuan Baik hendak menyimpannya untuk diri sendiri. 목각상 찾으면 바로 나한테 갖고 와. Sementara itu, pimpinan agensi yang menaungi Unkwang menyesali kebocoran informasi tentang Nyonya Song sebagai pemegang saham terbesar. Agar Unkwang mau kembali ke agensinya, CEO memohon untuk menyerahkan kepemilikan agensi padanya dan pada akhirnya disetujui oleh Nyonya Song.
Namun, kabar tentang perubahan kepemilikan tersebut belum terdengar oleh Unkwang, sehingga niatannya untuk mendirikan agensi sendiri akan segera ia lakukan. Pesta kecil-kecilan bahkan diadakan untuk merayakan dibentuknya agensi baru. Keputusan Unkwang didukung secara penuh oleh Doha. 오늘은 즐거이 먹고 Biasanya, jika sedang mabuk berat, orang yang dikirimi pesan oleh Doha akan mendapatkan getahnya. Diam-diam, Sulwo pun menjadi tegang mengetahui kemungkinan hanya dirinya lah yang akan menerima pesan. Dengan cepat, hal itu diantisipasi oleh Sulwo dengan cara mengambil minuman yang hendak ditenggak oleh Doha. Wanita itu pun dibuat salah pahaman karena mengira Sulwo sangat mengkhawatirkannya. Tawa tertahan di bibir Sulwo mendengar kesalahpahaman Doha. Terlebih Sulwo tiba-tiba ditolak tanpa konfirmasi apapun mengenai perasaan yang sebenarnya. Bukan dirinya orang yang disukai oleh Doha, melainkan adalah Unkwang. Meskipun perkataan itu dianggap sebagai sebuah lelucon, Sulwo tak dapat melupakannya hingga membuat konsentrasinya buyar. Alasan terkait pengunduran diri Sulwo tak dapat diterima oleh Unkwang, mengingat ia tetap ingin Sulwo bekerja untuknya. Jam kerja Sulwo bahkan dilonggarkan agar ia bisa memiliki waktu untuk beristirahat. Namun tak ada yang dapat diperbuat oleh Unkwang karena Sulwo tetap bersikeras. 즐거웠습니다. Sementara itu, misi selanjutnya tak bisa terus ditunda. Terlebih berdasarkan informasi terbaru, lokasi ukiran kayu kedua telah dipindahkan. Benda itu dilelangkan oleh putri pemilik sebelumnya ke sebuah forum lelang rahasia bernama Black Auction, yang mana forum itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang memiliki kartu keanggotaan. Kartu anggota yang berupa cincin perak itu sendiri dimiliki oleh agen Yon, yang menurut kabar dibawa oleh informannya yang bernama Goldfinger. 넷째 공주가 두 번째 목각상을 블랙 옥션에 내놨어. 블랙 옥션? Tanpa disangka, kepergian Sulwo berdampak pada perasaan Unkwang yang seolah habis putus cinta. Hal yang terpikirkan oleh Unkwang adalah bahwa Sulwo menderita sakit keras yang mana ia tak ingin mengungkapkannya. Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Doha, bahwa Sulwo keluar karena ia sakit hati atas penolakannya tempo hari. Agar pengunduran diri itu dibatalkan, Sulwo akan dibujuk oleh Doha agar mau kembali sebagai pengawal Unkwang. 뭔데? 마음의 병. 그거 꾀병 아니야? Jika tahu pada akhirnya akan dibuat bersedih, Doha tak akan menemui Sulwo. Sebab bukan hanya penolakan, penghinaan yang menyakitkan ia terima dari pria itu. Sejak awal, Sulwo tidak tertarik pada Doha sedikit pun. Justru Doha lah yang menyimpulkan bahwa Sulwo memiliki perasaan terhadapnya. 상관없다는 얘기 못 알아들었습니까? Tanpa diduga, Sulwo diinstruksikan untuk membatalkan pengunduran dirinya. Secara otomatis, ia kembali pada Doha yang telah dikecewakan dan tanpa aba-aba mengucup bibir wanita itu. 아직도 할 말이 남았. Sulwo diharuskan tetap menjadi pengawal Unkwang dalam misi selanjutnya, sehingga dengan terpaksa ia bersandiwara di hadapan Doha. Diakui bahwa sikap jahatnya barusan semata-mata untuk melupakan wanita itu. Ia memutuskan kembali karena perasaannya terhadap Doha tak dapat ia enyahkan dari hati. 당신을 떠날 수가 없다. Merasa dipermainkan, Doha menampar Sulwo dengan sekuat tenaga. Kendati belum puas dengan pembalasan itu, setidaknya keinginan Unkwang untuk mempertahankan Sulwo dapat terkabulkan. Ternyata alasan Sulwo batal mengundurkan diri justru ada kaitannya dengan Doha, sebab cincin keanggotaan Black Auction ada di tangan Tuan Cha, yang mana pria itu merupakan ayah Doha sekaligus informan agen Yon yang menghilang. 차명석, 차도 아빠. Cincin itu pernah diberikan oleh Tuan Cha sebagai kado untuk Doha sebelum beliau dipenjara. Meskipun mengaku bahwa cincin itu telah dibuang, Sulwo yakin jika Doha masih menyimpannya. Keahlian Sulwo dalam merayu wanita tak perlu diragukan lagi. Doha adalah satu dari sekian banyak wanita yang diperalat demi keberhasilan misinya. 바람 많이 불 것 같으니까 따뜻하게 입고 와요. Sikap Sulwo terhadap Doha berubah total. Dari yang awalnya cuek menjadi hangat agar wanita itu lunak saat didekati. Kembalinya Sulwo membangkitkan semangat Unkwang untuk bekerja. 김가든? 네. Reaksi yang berbeda ditujukan oleh Doha, yang mana menolak segala bentuk perhatian yang diberikan oleh Sulwo. Perubahan sikap Sulwo yang terjadi secara tiba-tiba dirasa sangatlah aneh. Bahkan pria itu sempat memintanya untuk menjaga jarak. 거기 그대로 서세요.
Di lain sisi, Doha terus-terusan diledek oleh Unkwang yang curiga jika telah terjadi sesuatu di antara dirinya dan Sulwo. 누군데? Hal itu disangkal oleh Doha dengan dalih hubungan keduanya hanya sebatas rekan kerja. Unkwang sebenarnya tak mempermasalahkan apabila asmara terjalin di keduanya. Tanpa sepengetahuan Doha, keberadaan cincin Black Auction gagal ditemukan oleh Sulwo di rumah ataupun di ruang kerja Doha. Negosiasi yang dilakukan oleh Tuan Lee terhadap Tuan Cha pun tak membuahkan hasil, mengingat Tuan Cha tidak mengakui jika cincin tersebut pernah ia bawa. 글쎄요, 기억이 잘... Sepertinya pencarian ukiran kayu kedua akan sedikit beresiko, mengingat Tuan Lee dan Tuan Zhang yang merupakan senior manajer PIN diikuti oleh seseorang. Beruntungnya identitas Sulwo belum diketahui meskipun perlawanan harus segera dilakukan. Terlebih, Tuan Im yang tak lain adalah sekretaris pertahanan BIN sedang berusaha dilobi oleh Tuan Baek. 송산그룹이 국가적으로 얼마나 중요한 기업이. Upaya Tuan Baek hanya demi mendapatkan 3 ukiran kayu yang masih dalam pencarian, sebab ia tak berniat untuk membaginya dengan Tuan Mo. Meskipun dana kampanye Tuan Baek selama ini telah disokong oleh Tuan Mo, sebenarnya beliau ingin menyingkirkan pria itu dari grup Songsan. Di lain sisi, Kicul berhasil dijebak dalam rencana Sulwo dan teman-temannya untuk melakukan perlawanan. Saat itu, Tuan Lee berpura-pura hendak menyerahkan ukiran kayu pertama kepada Tuan Zhang. Persiapan mereka sangat matang, termasuk menggunakan mobil dengan kaca anti peluru yang tidak diprediksi oleh Kicul, sehingga peluru yang ditembakkan akhirnya sia-sia. Tembakan Sulwo mengenai sasaran yang mana membuat posisi Kicul tak aman. Terlebih, ia tak dapat bergerak dengan leluasa akibat luka tembakan di dadanya. Gerakan apapun yang Kicul lakukan dengan cepat terdeteksi oleh senapan Sulwo. Seperti biasa, Sulwo selalu dalam mode konsentrasi penuh dan tidak terganggu meskipun Doha terus menelponnya. 되게 바빠요? 내 연락 계속 씹을 만큼? Dengan sekuat tenaga, Kicul membalas serangan Sulwo dalam upayanya untuk kabur dari tempat tersebut. Kendati beberapa kali meleset, tembakan terakhir dari senapannya memicu kobaran api yang menghentikan langkah Sulwo. Tuan Zhang dan Tuan Lee yang berusaha mengejar Kicul pun pada akhirnya kehilangan jejak. Setelah diamati dengan jelas, Sulwo menyadari bahwa Kicul adalah pria yang dicurigai sebagai pelaku penyebab kecelakaan Unkwang. Melihat aksinya yang begitu gesit, Sulwo yakin jika pria itu tak akan mudah untuk ditaklukkan. Meskipun ukiran kayu pertama belum berhasil didapatkan, Kicul tetap dibuat berpihak pada Tuan Mo. Pasalnya, pengkhianatan Tuan Baek telah diketahui olehnya, mengingat pergerakan Tuan Baek selama ini telah dipantau. 백의원이 국정원장을? Di tangan Sulwo, setiap senapan mudah untuk dikendalikan, berbeda dengan perasaan Doha yang tak mampu ia tangani. Wanita itu secara tiba-tiba mencium bibirnya karena telah jatuh cinta padanya. Sulwo pun dibuat bingung dan tak bisa bereaksi apa-apa. 그냥 내가 떠나는. Di tengah-tengah momen tersebut, Doha diberi kabar jika Tuan Cha bebas dari penjara. Ketika keduanya menghampiri pria itu, Sulwo memperkenalkan diri sebagai pacar dari Doha. Akan tetapi, reaksi gembira yang ditujukan Tuan Cha justru menambah kebingungan dalam hati Sulwo. 아유 잘생겼어. 나는 고스트가 오케이. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh Sulwo dalam menjalankan misi kali ini. Tak hanya menjaga keamanan, segala keinginan Unkwang pun harus ia ladeni untuk hal sepele. Semenjak keluar dari agensi, Unkwang menjadi tak disiplin yang mana menyebabkan sutradara jengkel. Akibat pria itu, proses syuting menjadi keteteran. Namun Unkwang sendiri belum berhasil dibujuk oleh Doha untuk kembali ke agensinya. Padahal sebenarnya masa kontrak Unkwang di agensi Chewing belum berakhir. Keputusan Unkwang untuk kembali ke Chewing didasarkan pada pertimbangan yang matang. Ia teringat telah dibantu oleh sang CEO sejak awal berkarir. Kegembiraan tak dapat disembunyikan oleh CEO yang merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Unkwang. 진짜 Sementara itu, Kicul diutus oleh Tuan Mo untuk mencuri cincin Black Auction dari tangan Tuan Cha. Pasalnya, benda itu dibutuhkan untuk mendapatkan ukiran kayu kedua. Tanpa Tuan Mo sadari, percakapan mereka didengar oleh Nyonya Song yang menjadi informan Tuan Zhang. Tak mau kalah, identitas Kicul dibocorkan oleh Tuan Baek kepada Tuan Zhang, mengingat beliau merasa telah dikhianati. 너네랑 저격전 벌인 놈 서규철이 맞아.
Satu kantor dibuat heran dengan perubahan penampilan Doha yang mana sangat drastis. Namun, Sulwo berpura-pura tidak tertarik padanya, mengingat sudah diwanti-wanti oleh wanita itu agar hubungan mereka tak sampai ke telinga lain kecuali Unkwang. Sebab sebagai orang terdekatnya, pria itu sangat dihormati oleh Doha. Terlebih jalinan asmara antara dirinya dengan Sulwo sangat didukung oleh Unkwang. 와, 김가디 이 자식. Di lain sisi, sebuah catatan ditinggalkan oleh Doha untuk mengantisipasi agar Tuan Cha tidak menggeledah barang-barang di kamarnya. Sebab sang ayah saat ini pindah ke rumah yang ia tempati bersama Song Yi yang tak lain adalah teman akrabnya. Tak kehabisan akal, loker yang terkunci dibuka oleh Tuan Cha menggunakan jepit rambut demi mendapatkan cincin black auction. Namun, upaya beliau gagal sehingga kemungkinan benda itu disimpan di tempat lain. 집엔 없나 보네. Tak putus asa, perihal tersebut ditanyakan kepada Sulwo yang mana mungkin pernah diberi cincin oleh Doha. Namun hal itu segera disangkal oleh Sulwo yang mengetahui arah pembicaraan Tuan Cha. Belum berhasil menemukan petunjuk apapun, rumah Doha justru diobrak-abrik oleh seseorang. Sulwo berasumsi jika barang yang dicari oleh pelaku adalah cincin black auction. Sebab tak terlihat orang yang mencurigakan di sekitar TKP dan barang-barang berharga mereka aman terkendali. Keberadaan cincin itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Doha jika tersimpan di tempat yang rahasia. 확인해 보라니까. 아이 그놈의 반지 Khawatir Doha dijadikan target oleh para pelaku, Sulwo menghendaki agar misi pencarian ukiran kayu kedua segera dipercepat. Sampai keadaan benar-benar kondusif, ia bersikeras menginap di rumah wanita itu. Meskipun identitas Sulwo dipertaruhkan, namun ia tak punya pilihan lain. Meminta perlindungan dari pihak berwajib tentunya akan percuma, mengingat lawan yang sedang dihadapi bukan orang sembarangan. 아무래도 우리 표적이 위험해. Demi keberhasilan misi, cincin black auction akan dibeli dengan harga 2 kali lipat oleh Tuan Zhang yang saat itu menyamar sebagai pemilik galeri, yang mana ia juga mengetahui identitas Tuan Cha sebagai Goldfinger. Sebagai seorang pebisnis, Tuan Cha dibuat tergiur dengan tawaran tersebut. Tinggal satu rumah, sebagian besar waktu Sulwo dan Doha dihabiskan bersama-sama. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sulwo untuk mengorek lebih banyak informasi yang berkaitan dengan cincin black auction. Selama ini, Doha tak jujur karena takut barang tersebut digunakan oleh sang ayah untuk tindak kejahatan. Suatu saat nanti, Sulwo akan diajak ke tempatnya untuk meletakkan barang itu. 진심으로 마음 잡았으면 벌써 찾았을 거예요. Doha segera dibawa beranjak dari tempat begitu dua orang yang kemungkinan sedang menguping pembicaraan mereka tertangkap oleh mata jeli Sulwo. Agar Doha tetap dalam pantauan, sebuah koin yang berisi alat pelacak diberikan oleh Sulwo. Kejadian tersebut juga membuat Sulwo memperketat penjagaan dengan tidur di ruang tamu. Di saat acara makan malam bersama, Doha dibuat marah sejari-jarinya oleh Tuan Cha sebab janji ayahnya untuk tidak membuat masalah selepas keluar dari penjara ternyata hanya basa-basi belaka. Unkwang justru diajak oleh beliau untuk berinvestasi dengan nilai yang tidak main-main. Niat tersebut tidak dibiarkan terlaksana mengingat Tuan Cha memiliki reputasi yang buruk dalam dunia bisnis. 아빠 하지 말라고 했다. 그게 아니고. Tuan Cha dianggap terlampau egois oleh Doha karena tak peduli akan perasaannya yang selama ini terluka. Sedari awal dibebaskan, hanya cincin black auction yang beliau tanyakan. Padahal Doha tak mau apabila ayahnya terlibat penipuan untuk kesekian kalinya. 아버지 앞에서 못하는 소리가 없네. 죽던 말던 상관없잖아. Tanpa sepengetahuan Doha, cincin tersebut ternyata telah ditawar oleh tuanmu dengan harga yang fantastis. Jam tangan mewah pun telah diberikan sebagai bentuk uang muka. Jika barang yang dibeli tak segera diserahkan atau justru pindah ke tangan orang lain, maka ancaman yang menakutkan akan siap menanti Tuan Cha. Apabila berhasil memperoleh uangnya, Doha akan dibelikan apartemen sebagai hadiah karena telah menemukan pria yang spesial. Kendati demikian, keputusan gegabah itu pun ditentang oleh Unkwang yang tak ingin Tuan Cha menghancurkan hidup Doha lagi. 이제 도화 속은 좀 그만 썩입시다. Di lain sisi, pikiran Doha yang sedang kacau ditenangkan oleh Sulwo. Dengan penuh perhatian, Sulwo mendengarkan setiap keluh kesah wanita itu. Di tengah pembicaraan mereka, tanpa diduga, letak cincin black auction diungkap oleh Doha, yang mana ternyata berada di dekat abu sang kakek. Dalam setiap misi, pasti ada hal yang tak dapat diprediksi.
Mengetahui jam tangan yang digunakan oleh Tuan Cha merupakan pemberian dari Tuan Mo, Sulwo mengamatinya dengan jeli. Dugaannya pun terbukti karena terdapat alat pemancar yang disematkan di sana, sehingga ia mencelupkan jam tersebut ke dalam air agar tidak berfungsi. Percakapan mereka semalam kemungkinan terdengar oleh alat pemancar tersebut. Jika demikian, bahaya pasti sedang mengintai Doha yang tengah mengambil cincin di penyimpanan abu sang kakek. Mengetahui bahwa sedang dibuntuti, Doha diminta Sulwo agar bersembunyi di toilet dan tidak panik. Sayangnya, Doha dibius hingga pingsan oleh para penguntit sebelum Sulwo tiba. Dalam kondisi yang genting, GPS segera dihidupkan agar Sulwo mengetahui di manakah keberadaan Doha. Ia tak peduli meskipun diperingatkan oleh Tuan Li jika identitasnya beresiko akan terbongkar. 상대가 고스트원 출신이야. 경찰도 믿을 수 없어. Mengikuti titik lokasi di GPS, Sulwo dituntun ke sebuah kontainer yang ketika dibuka ternyata mengaktifkan sebuah bom. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bom itu berhasil dijinakkan. Kendati demikian, butuh perjuangan agar waktu di bom tersebut terhenti, mengingat setiap kabel yang diputus justru membuat bom kembali aktif. Tanpa disangka, Sulwo dijebak oleh para penculik yang mana telah mengambil koin pelacak dari jaket Doha, sehingga tak ditemukan apapun di dalam kontainer kecuali laptop yang menampilkan rekaman di mana Doha telah disekap. Kekesalan Sulwo dilampiaskan dengan menembaki laptop tersebut. Pasalnya, ia diancam agar menyerahkan cincin dan ukiran kayu pertama jika ingin Doha dibebaskan. 넌 내 손에 죽거나. Dinilai gegabah, keputusan Sulwo untuk menghadapi penculik seorang diri membuat Tuan Li turun tangan. Densus yang dimintai bantuan untuk mengamankan TKP tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, kecuali bom yang sudah dijinakkan. Tanpa mereka sadari, detonator pada bom tersebut diambil secara diam-diam oleh Sulwo. Tak mau mengulur waktu, informasi terkait detonator itu akhirnya didapatkan, yang mana biasa digunakan oleh Satgas untuk melawan teroris di daerah Rusia. Diperkirakan benda itu dimiliki oleh seorang mantan Sersan 1 yang sekarang mengelola tempat rongsokan dan senjata ilegal. 이거 러시아 알파 그룹 애들이 쓰는 건데. Sayangnya, identitas pembeli detonator enggan diungkapkan oleh pria tersebut setelah mengetahui jika Sulwo merupakan agen BIN. Sulwo bahkan hampir diserang oleh anak buahnya apabila ia tidak sigap. Tak ada satupun dari anak buah Sersan 1 yang berani maju usai Sulwo menembakkan senapannya ke seluruh penjuru arah. Terlebih, bos mereka ditodong pistol hingga tak bisa berkutik. 대한민국 공무원이 총부터 꺼내나? 말해. Dalam kondisi yang kepepet, nama yang tak asing keluar dari mulut Sersan 1 yang tak lain adalah Kicul. Agar tak disangkut pautkan dengan BIN, Sulwo mengundurkan diri demi menyelamatkan Doha. Dengan cara apapun, tempat persembunyian Kicul akan ia temukan meskipun Tuan Baik harus dilibatkan. Menggunakan masker agar identitasnya tidak dikenali, Sulwo mencegah Tuan Baik yang turun di parkiran. Setelah berhasil melawan para pengawal yang mencoba untuk menghentikan, Sulwo menodongkan pistol di tangannya kepada pria itu agar menyebutkan lokasi penyekapan Doha. Di lain sisi, agar mau mengatakan hal yang ingin diketahui, Doha diperlakukan sebaik mungkin oleh Kicul. Wanita itu dihasut untuk tidak percaya pada Sulwo yang selama ini hanya memperalatnya demi sebuah cincin black auction. Tiba-tiba keraguan muncul di dalam hati Doha mengenai pihak manakah yang harus ia percayai. 그거 아는 사람이. Tanpa diduga, setelah misi selesai, Doha akan dihabisi oleh Kicul dan teman-temannya. Melakukan percobaan untuk kabur, Doha kembali diikat di kursi oleh Kicul. Setidaknya, ia telah menghubungi Unkwang usai mengambil ponselnya yang terdapat pada saku salah satu penculik. 나 지금 납치된 것 같아. 납치? Setelah aksi penyerangan Sulwo terhadap Tuan Baik diketahui oleh pihak Kicul, Doha segera dipindahkan dari markas, sehingga usaha Densus dalam menyergap lokasi tersebut tidak membuahkan hasil. Tak ada pilihan untuk mencegah nyawa Doha dihabisi, kecuali menyerahkan barang incaran mereka. 놔주면서 고맙다 잘 가라 그럴 것 같나? Belum mendengar kondisi Doha yang sedang disekap, dengan entengnya Tuan Cha hendak menduplikat cincin black auction imitasi untuk dijual pada Tuan Mo. Beruntungnya niatan itu dicegah oleh Sulwo yang tak mau keadaan menjadi semakin runyam.
Terlebih, cincin itu benar-benar diinginkan oleh pihak Tuan Mo untuk memperoleh kekayaan sang kakek yang tersimpan di dalam sebuah berangkas. Karena sulit untuk dihubungi, Sulwo yang sedang bersiap didatangi oleh Un Kwang yang meminta pertolongan agar Doha diselamatkan. 국정원 비밀 요원? Merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam hal itu, Un Kwang bersikeras untuk membantu dalam misi penyelamatan Doha. Mau tak mau permintaan Un Kwang disetujui oleh Sulwo. Padahal alasan mengapa ia selama ini bertindak seorang diri adalah karena ia tak percaya pada siapapun, terutama anggota polisi. Sebab ia berasumsi jika mereka telah dilobi oleh Tuan Mo dan kawan-kawannya. 지금 차도할 구해줄 국가는 없잖아. Upaya Un Kwang untuk mengulur waktu agar Sulwo dapat melancarkan misinya tidaklah sia-sia. Di saat para penculik mengecek keaslian cincin yang dibawanya, kaca di ruang penyekapan Doha diterobos oleh Sulwo hingga pecah dan memicu aksi tembak-menembak yang tak dapat terelakkan. Kekacauan itu pun memberi kesempatan bagi Un Kwang untuk menyemprotkan gas air mata demi merebut cincin kembali. Berkat pengalamannya sebagai aktor laga, kepungan para penculik berhasil diatasi oleh Un Kwang dengan mudahnya. Sementara itu, sebagai lawan yang seimbang, Sulwo dan Kicul akhirnya dipertemukan kembali. Keduanya saling beradu senapan dengan keterampilan yang dimiliki masing-masing. Saat senapan Sulwo disingkirkan, Kicul dihadiahi bogem mentah berkali-kali hingga senapan tersebut dapat Sulwo rebut kembali. Dalam keadaan terikat, aksi mereka hanya bisa disaksikan oleh Doha dengan penuh ketakutan. Terlebih, ia hampir diserang oleh Kicul menggunakan pisau tajam jika Sulwo tak siaga di sebelahnya. Luka akibat serangan yang bertubi-tubi tak menjadi penghalang bagi Sulwo untuk membalas Kicul. Namun ia dilarang oleh Doha untuk menghabisi nyawa pria itu. Di lain sisi, lawan yang dihadapi oleh Un Kwang seolah tak ada habisnya. Ia pun dibuat kewalahan, terutama karena mereka terus melayangkan pukulan ke arah wajahnya, yang mana dapat merusak penampilannya sebagai seorang aktor. Beruntung, ia yang dalam keadaan terkepung segera dibantu oleh Sulwo yang telah selesai dengan urusannya. Tepat ketika seluruh penculik dipukul mundur, Tuan Li beserta pasukan Densus datang untuk mengamankan lokasi. Usai berpesan pada Tuan Li untuk menjaga Doha, Sulwo menghilang dari pandangan. Meski pandangan Doha diarahkan ke seluruh penjuru, keberadaan Sulwo tidak ditemukan. Padahal ada banyak hal yang berkecamuk di pikiran Doha, namun Sulwo justru pergi sebelum ia sempat mengucapkan apapun. Beruntungnya, tak ada luka fisik yang dialami oleh Doha akibat insiden tersebut. Hanya Un Kwang yang mendapatkan bantuan medis mengingat beberapa bagian tubuhnya memar akibat pukulan. Setelah kembali dipertemukan dengan Sulwo, Doha bersedia menandatangani perjanjian rahasia agar insiden tak bocor ke publik. 정리 부탁합니다. Kendati demikian, kenyataan pahit harus berusaha Doha telan, mengingat perasaan Sulwo kepadanya tak lebih dari kepura-puraan. Namun, jika diberi kesempatan, Doha ingin membicarakan perihal hubungan mereka setelah semua urusan telah selesai. 나한테 아직 할 일이 남았잖아. Banyak hal yang ditimbulkan oleh aksi Sulwo terhadap Tuan Baek semalam, mulai dari Tuan Jang yang diinterogasi internal affair hingga penyamaran Sulwo diketahui oleh Bin. Akan tetapi Sulwo tak boleh goyah hanya karena seorang wanita, sebab misi yang hendak dihadapi sudah ada di depan mata. Di lain sisi, laporan kegagalan dari salah satu penculik Doha yang berhasil lolos membuat Tuan Mo tersulut emosi, sebab telah banyak uang yang ia keluarkan untuk memastikan misi tersebut berhasil. Demi mengamankan dirinya, Kicul yang ditangkap tak akan dibiarkan untuk buka mulut. 살고 싶으면 입 다물고 계세요. Ide untuk mencari pengganti Kicul yang diutarakan oleh Tuan Baek juga ditolak oleh Tuan Mo. Ia berharap hal semacam ini tak terulang di masa depan ketika Tuan Baek terpilih menjadi wali kota yang dapat dikendalikan oleh Tuan Mo untuk membersihkan masalah yang terjadi pada grup Songsan. 조용히 처리하려고 그랬더니 안 되겠어요. Misi Black Auction memerlukan dana yang sangat besar, yakni sekitar 5 miliar won yang didapatkan melalui dana kegiatan khusus Bin, sehingga kesalahan sekecil apapun tak boleh dilakukan oleh Sulwo. Namun, Sulwo memang pantas untuk diandalkan, mengingat ia dapat memasuki forum Black Auction tanpa kendala, dan bahkan penyamarannya tidak dikenali oleh agen Bin yang siaga di lokasi.
Semua itu bisa terlaksana dengan lancar atas bantuan wanita cantik yang pernah terlibat dalam misi sebelumnya. Saking fokusnya menyelesaikan misi Black Auction, ajakan wanita itu untuk menghabiskan malam bersama Sulwo ditolak olehnya. 진짜 룡 회장은 내일 오는데? 갈게. Sikap Sulwo berhasil merubah kesedihan Doha menjadi sebuah amarah, sebab meski selama ini telah dipermainkan, permintaan maaf dari Sulwo tak kunjung ia terima. Tuan Cha juga curiga apabila hubungan anaknya dengan Sulwo mengalami masalah, mengingat kesan terakhir yang beliau dapatkan dari Sulwo tidaklah baik. 도아랑 김서방이랑 무슨 문제 있는 것 같다. Sementara itu, imbas dari keterlibatannya dalam hidup Unkwang, Nyonya Song diberi hukuman yang cukup berat oleh Tuan Mo. Mulai hari ini, ia dijauhkan dari anak mereka. Pengasuh yang dipekerjakan oleh pria itu menggantikan tugas Nyonya Song untuk menjaga sang anak. 재연군은 도우미 박 여사가 모시겠습니다. Di lain sisi, dijauhkan dari sang anak membuat Nyonya Song merasa frustasi. Ia pun memutuskan untuk berhenti menjadi informan Tuan Chang dan lebih memperdulikan Unkwang. Di satu sisi, keegoisannya memihak Unkwang hanya akan membuat karir pria itu terhambat, mengingat para investor dicegah agar tidak berinvestasi dalam film yang dimainkan Unkwang. 투자사들 압력 넣어서 우리 영화 투자 못하게 한다던데. Semenjak ditangkap, penyidik tidak mendengar satu kata pun yang keluar dari mulut Kicul, yang mana pria itu hanya menatap ke arah kamera dan mengetuk-ngetuk jarinya ke meja secara aneh. Gerakan yang berulang itu pun diartikan sebagai kode koordinat GPS oleh Sulwo, dan setelah diselidiki, rupanya mengarah ke lokasi pembuangan mayat Agen Yon. 알겠지만 일단 키랑 나이대가 일치. Tuan Mo dan Tuan Baik akan dibuat kelabakan apabila berita penemuan besar itu disiarkan ke televisi. Pasalnya, Agen Yon memiliki ketertarikan dengan kedua orang tersebut, di mana peran Agen Yon ialah melakukan pencucian uang untuk dana taktis grup Songsan. Sebelum nama baik grup Songsan tercoreng, hal itu segera diatasi oleh Tuan Baik dengan menjadikan Tuan Cha sebagai kambing hitam. Jika tersangka pembunuhan ditemukan, kasus penghilangan nyawa Agen Yon bisa ditutup. 당신을 로버트 윤 살해 혐의로 긴급 체포합니다. Segala bentuk sangkalan tak diterima oleh pihak kepolisian, mengingat semua bukti dan motif mengarah pada Tuan Cha. Terlebih, beliau pernah bekerja sama untuk mendiang Agen Yon dalam kurun waktu yang cukup lama. Semua tuduhan pada Tuan Cha akan hilang hanya jika Kicul mau buka mulut. Diinterogasi oleh Sulwo dalam keadaan kamera yang mati, Kicul bersedia membuat kesepakatan untuk membersihkan nama baik Tuan Cha. 너 건우 못 넘겠네. Sementara itu, misi Black Auction coba digagalkan oleh Tuan Mo dan Tuan Baik dengan memerintahkan pemblokiran rekening kegiatan khusus untuk pendanaannya. Tak cukup sampai di situ saja, Tuan Chang dipecat dan Tuan Li ditahan dengan tuduhan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Serangan yang mendadak itu menyebabkan Tuan Chang tak dapat berbuat apa-apa. 한꺼번에 동시에 치고 들어와서 당장 수습이 안 되고 있어. Dengan gugurnya kedua rekannya, Sulwo bersikeras untuk bertindak seorang diri. Pembatalan misi pencarian ukiran kayu kedua ditolaknya karena menyangkut nasib Tuan Cha dan Tuan Li yang dipenjara dengan tuduhan tak masuk akal. Penahanan Tuan Li sendiri ternyata ada kaitannya dengan penolakannya terhadap kesepakatan yang dijanjikan oleh Tuan Baik. 벗어봐야 정신 차릴래? 사람이 어디 쉽게 변합니까? Berbeda dengan Tuan Li yang ditahan, Tuan Chang justru diancam oleh Tuan Mo yang akan membuat Sharon dalam bahaya, yang mana Sharon merupakan teman kencan Tuan Chang sekaligus sahabat Nyonya Song. Rupanya penawaran bersyarat yang diajukan oleh Tuan Mo untuk menjadikan Tuan Chang sebagai direktur BIN ditolak mentah-mentah. 수갑 채울 때 말고는 당신 손잡고 싶은 생각이 없는데. Di lain sisi, dua orang polisi yang memborgol Kicul berhasil dilumpuhkan demi meloloskan diri. Sebagai atasan, Tuan Baik diberitahu tentang rencana Kicul untuk menghabisi nyawa Sulwo dan mendapatkan ukiran kayu. 서기철입니다. Keinginan Doha untuk balas dendam terhadap Sulwo tidak tertahankan, namun pukulannya dengan sigap ditangkis oleh lengan pria itu. Kendati demikian, Sulwo tak berusaha menghindar ketika bau gementah diarahkan ke perutnya, mengingat Sulwo layak mendapatkan hal itu atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Doha. 할 일을 했을 뿐입니다. Sebenarnya, tujuan Doha adalah meminta pertolongan pada Sulwo untuk membebaskan Tuan Cha dari tahanan. Satu-satunya cara agar hal itu dapat diwujudkan adalah dengan melanjutkan misi Black Auction. Kendalanya, pendanaan untuk misi tersebut dibatalkan setelah Tuan Chang dipecat.
Jika saja sumbangan dana bisa didapatkan dari Unkwang, Sulwo akan segera beraksi. 500만 불? Permintaan Sulwo perihal biaya untuk berpartisipasi pada forum Black Auction diterima oleh Unkwang dengan mudahnya. Padahal mata Doha sempat terbelalak mendengar nominal yang disebutkan. Mengingat jumlahnya yang tidak sedikit, Sulwo dimintai jaminan agar ia tidak kabur. Uang tersebut hanya akan diberikan apabila Sulwo bersedia kembali bekerja sebagai pengawal Unkwang. Jika kesepakatan dilanggar, identitas Sulwo sebagai agen BIN akan disebarkan. 아버님은 곧 나오실 수 있게 하죠. Untuk pertama kalinya, Unkwang sama sekali tidak bersemangat saat bertemu dengan Sulwo, mengingat ia harus menarik uang dalam jumlah yang besar. Secara tiba-tiba, Unkwang diliputi oleh kebimbangan akan prioritas karena kebutuhan film dan gaji karyawan mesti dibayarkan dalam waktu dekat, sehingga ia ragu-ragu saat diminta untuk menekan pin rekening oleh teller bank. Setelah dipikir matang-matang, Unkwang setuju untuk membiayai misi Sulwo asalkan syarat dipenuhi, yakni ia ingin dipertemukan dengan Nyonya Song secara diam-diam. Permintaan Unkwang dinilai sulit untuk dikabulkan, mengingat Sulwo tak mau berurusan dengan Tuan Mo, sebab pria itu dikenal kejam dan rela melakukan apapun demi terwujudnya keinginan, termasuk dengan menghabisi nyawa seseorang. Sebelumnya, Unkwang bahkan pernah dicelakai oleh Tuan Mo sebanyak 2 kali dengan membuat rem mobilnya blong. 현재 제가 하고 있는 작전이 송상그룹과 관련이 있습니다. Tanpa sepengetahuan mereka, Nyonya Song terpaksa mengikuti alur Tuan Mo demi bisa berada di sisi sang anak. Karena Unkwang bersikeras, Sulwo tak punya pilihan lain kecuali mempertemukan keduanya. Agar hal itu tidak diketahui oleh supir, sebuah alat pemancar sinar elektromagnetik dipasang pada mobil Nyonya Song, sehingga begitu dinyalakan akan mengeluarkan suara yang sangat mengganggu kecuali dimatikan dengan sebuah kunci. Namun sopir tentu saja sedikit kesulitan, mengingat tanpa sadar kunci di saku jasnya telah diambil secara diam-diam oleh Doha. Peristiwa kecelakaan di masa lalu memaksa Nyonya Song untuk meninggalkan Unkwang, mengingat wanita itu takut jika Unkwang dicelakai lagi oleh Tuan Mo. Kendati kenyataannya demikian, hal itu disangkal oleh Nyonya Song. Unkwang dihimbau agar tidak menantang Tuan Mo dan tak bertemu dengan Nyonya Song demi keselamatannya. Unkwang sendiri tak peduli atas gangguan yang diciptakan oleh Tuan Mo dan film yang telah digarap akan tetap dilanjutkan oleh dana pribadi. 멜로 영화 꼭 완성시킬 거야. Sementara itu, Tuan Cha diminta untuk merenungi kesalahan selama ia berada di dalam tahanan, sebab peristiwa kali ini mungkin merupakan bentuk hukuman untuknya yang tak pernah mau bertobat. Walau beberapa kali dipenjara akibat tindak penipuan, Tuan Cha bersumpah tak pernah terlintas di pikirannya untuk menghilangkan nyawa seseorang. 진짜 너무 억울해 진짜. Orang yang menjadikan Tuan Cha sebagai kambing hitam justru tenang-tenang saja. Bahkan segera setelah misi usai, Kicul akan disingkirkan oleh Tuan Cha dan Tuan Mo agar ia bisa tutup mulut untuk selamanya. Upaya tersebut juga demi terlaksananya misi pencarian ukiran kayu kedua tanpa adanya gangguan. Terlebih, kerugian jangka pendek siap diambil oleh Tuan Mo, di mana ia menawarkan perusahaan transportasi Songsan untuk dibeli oleh Tuan Yamato yang merupakan saingannya. Sebagai gantinya, Tuan Yamato diminta untuk membeli ukiran kayu kedua di acara lelang Black Auction. 회장님께서 인수하시겠습니까? Di lain sisi, dilibatkannya dalam misi Black Auction, Doha pun sedikit tegang, mengingat orang-orang yang dihadapinya tampak sangat menyeramkan. Ia bertugas mengawasi sekitar saat Unkwang dikepung oleh para wartawan untuk memberi kesempatan bagi Sulwo mengakses CCTV. Kegugupan yang tak biasa membuat Doha ditenangkan oleh Sulwo dan diarahkan agar bersikap sewajarnya. 들이 자꾸 쳐다보면 그냥 무시하면 돼요. Namun, karena menunjukkan sikap yang bisa menyebabkannya dicurigai, Doha diikuti oleh Sulwo sampai ke tempat parkiran. Lengan wanita itu ditarik agar tidak ketahuan oleh agen BIN yang memantau di lokasi untuk menemukan keberadaan Sulwo. Sekembalinya Doha ke ruangan forum, Sulwo memantau segala aktivitas yang terjadi dari depan layar komputer. Tanpa sepengetahuan siapa-siapa, Kicul juga mulai beraksi. Persaingan tawar-menawar ukiran kayu kedua berjalan dengan sengit. Setiap tawaran yang diberikan oleh Unkwang selalu dibalas dengan jumlah yang lebih tinggi oleh Tuan Yamato. 왜 이렇게 급하게 뛰어?
받으세요. Tak ingin kalah telak, dengan terpaksa rencana B harus dijalankan, mengingat uang yang tersisa tinggal sedikit dan hanya ada 1 kali kesempatan untuk menawar. Rencana tersebut dibuat berdasarkan informasi tentang kesepakatan Tuan Yamato yang didapatkan Sulwo dari wanita cantik yang membantu penyamarannya tempo hari. Teknologi yang secara otomatis dapat mematikan semua barang elektronik dalam jarak 1 meter segera dinyalakan agar Tuan Yamato tak bisa menawar. 야마토 회장 쪽으로. Sehingga Doha ditugaskan untuk mendekat ke meja pria itu agar teknologi bisa diaktifkan dan tablet Tuan Yamato pada akhirnya akan mati. Guna mengulur waktu sampai penawaran terbaru diberikan oleh Unkwang, Doha terpaksa bertingkah konyol untuk menarik perhatian. Upaya Doha tak sia-sia karena lelang ukiran kayu kedua dimenangkan oleh Unkwang. Akses untuk masuk ke kamar hotel dan memperoleh barang lelang pun didapatkan oleh Doha. Namun tingkahnya dicurigai oleh agen Bin yang menculiknya tempo hari, yakni seorang agen yang mana membuat Doha diikuti hingga tiba ke kamar hotel. Khawatir akan keselamatan wanita itu, Sulwo segera menuju ke kamar hotel. Bahkan 2 orang agen Bin yang mengenalinya pun dikalahkan dalam sekejap. Kecerobohan Doha yang tak langsung mengunci pintu membuat Kicul bisa masuk. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari rencana mereka. Sehingga begitu keluar dari kamar dengan membawa ukiran kayu kedua, Kicul yang saat itu sedang dikepung dibantu oleh Sulwo untuk meloloskan diri. Setelah berhasil kabur dari kejaran mereka, barang yang dibawa oleh Kicul diserahkan kepada Sulwo. Sebelumnya, bukti pelaku yang menghabisi nyawa agen Yon juga diberikan kepada Doha guna membersihkan nama Tuan Cha agar terbebas dari tahanan. Mengingat misi telah berakhir, hal yang tidak terduga dilakukan oleh Kicul. Ia rupanya mengakhiri hidup dengan cara meledakkan mobil. Ia pun nekat berbuat demikian karena pada akhirnya nyawanya juga akan dihabisi oleh Tuan Mo dan Tuan Baik yang tak terima jika mereka telah dihianati. Kegeraman Tuan Mo akibat gagalnya misi Black Auction diperparah dengan disiarkannya berita tewasnya Kicul yang berseliweran di media. Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, Tuan Mo merasa rencananya telah diobrak-abrik oleh pria tersebut. Padahal tanpa sepengetahuan Tuan Mo dan teman-temannya, Kicul telah memalsukan kematian. 널 법정에 세울 거야. Setelah semua ukiran kayu terkumpul, janji Kicul untuk bersaksi di pengadilan atas kejadian ini akan ditagih oleh Sulwo. Namun sampai waktu itu tiba, Kicul diminta untuk bersembunyi agar tak tertangkap ataupun dihabisi oleh musuh. Hal tersebut tentu saja disepakati oleh Kicul, mengingat ia memiliki alasan untuk tetap bertahan hidup, yakni sang istri dan anaknya. 내가 살아온 이유야. Berakhirnya misi Black Auction ditandai dengan bergabungnya ukiran kayu kedua. Dana yang dipinjam Sulwo kepada Unkwang untuk membiayai misi tersebut akan dikembalikan apabila Direktur Bin telah menyelesaikan perjalanan dinas dari luar negeri. Sebagai jaminan, ukiran kayu yang telah diambil kuncinya oleh Sulwo diminta untuk dipajang di rumah Unkwang. 손님 2분 계시니까 경건하고 좋네. Permintaan Doha untuk tak kabur juga dituruti oleh Sulwo. Bahkan kata sandi markasnya diberikan kepada Doha, sehingga wanita itu bisa menyelinap masuk kapan saja untuk menggeledah barang-barang Sulwo. Lewat banyaknya kartu identitas di meja, baru Doha ketahui bahwa tak sedikit penyamaran yang dilakukan oleh pria tersebut. Benda lain yang tak kalah mencuri perhatiannya adalah sebuah koin pelacak yang pernah diberikan Sulwo kepada Doha. 러시아 갔을 때 행운의 부적처럼 산 건데. Meskipun dianggap telah memanfaatkan koin pelacak sebagai alat penguntit, pada kenyataannya berkat benda itu, keberadaan Doha yang sempat diculik dapat diketahui oleh Sulwo. Kini giliran Sulwo yang harus membawa benda itu agar keberadaannya bisa terus dipantau oleh Doha. 당신은 그냥 나한테 점 정도면 돼요. Sementara itu pembebasan Tuan Cha diyakini karena campur tangan dari Tuan Baik. Kendati demikian, Doha dilarang untuk mengungkap identitas maupun proses hingga Tuan Cha akhirnya dibebaskan. 그 사람은
Kondisi Tuan Cha sendiri berbanding terbalik dengan Tuan Li yang masih diselidiki atas perkara baru, yakni pengintaian yang melanggar undang-undang anti-terorisme. Tuan Li dijadikan tersangka yang diduga telah membantu Kicul meloloskan diri. Dakwaan sebelumnya saja sangat tidak berdasar, yang mana ia dituduh sudah melakukan tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa diduga, momen peledakan mobil oleh Kicul pada forum Black Auction tempo hari ternyata dimanfaatkan oleh Tuan Baik untuk menyalahkan Direktur BIN yang dianggap lalai. Sebab apabila ada kejadian serupa di acara internasional, orang yang dimintai bertanggung jawab adalah Direktur BIN. 이번 차량 테러 사건은 Hingga pemecatan terhadap pria itu pun tinggal menghitung hari. Padahal Direktur BIN tengah berusaha untuk mendapatkan ukiran kayu ketiga yang diperkirakan berada di kamp pemberontakan Myanmar. Dalam hal ini, orang yang paling diuntungkan adalah Tuan Mo, yang mana ia adalah seseorang yang dapat mengambil alih BIN. Sayangnya, ia mendapat penolakan dari Tuan Jiang yang sebenarnya hendak dijadikan pion di BIN. Tuan Mo disarankan oleh Nyonya Song agar memberi kekuasaan pada Tuan Jiang untuk mengalahkan Tuan Baik. Dengan demikian, pria itu akan secara otomatis berada di pihaknya. 당신 편으로 만들 수도 있어요. Di lain sisi, penyelidikan terhadap Sulwo masih terus berlanjut, yang mana kali ini rumah Un Kwang yang ditargetkan oleh BIN. Sulwo yang sedang berbelanja diingatkan oleh Doha lewat SMS agar tak masuk rumah terlebih dulu, mengingat agen BIN sedang menginterogasi mereka. 왜 궁금한데요? 어머 당신들 뭐야? Bersama Un Kwang, Doha berusaha memikirkan cara untuk mengusir agen BIN yang mana dengan menuduh BIN telah memanfaatkan skandal selebriti untuk menutupi kasus teroris. Uang yang dipinjam oleh Sulwo dari Un Kwang belum bisa dipastikan kembali, mengingat Direktur BIN akan segera dipecat. Terlebih, daftar semua agen BIN yang menyamar diminta oleh Tuan Baik dengan dalih menyangkut aksi teroris. Sehingga Sulwo terpaksa tetap menjadi pengawal Un Kwang demi melindungi identitasnya. Bahkan ia tidak diizinkan untuk menjalankan misi apapun. 당분간 특수활동 비직은 어려울 것 같다. Saat itu Sulwo tetap dipantau oleh seorang agen yang disebut Agen A. Pria itu mengikuti kemanapun Sulwo pergi, termasuk ke lokasi syuting Un Kwang. Hal itu dirasa sangat mengganggu, apalagi Agen A mengambil gambar Sulwo secara diam-diam. Tak hanya itu, orang yang berhubungan dengan Sulwo pun terkena dampak, termasuk Un Kwang. Izin syuting Un Kwang tiba-tiba dicabut dan agensi yang menaungi pria tersebut diaudit. Padahal Un Kwang berusaha menggarap film dengan dana yang mepet, mengingat tak ada investor yang mau menyumbangkan dana untuk filmnya. Karena turut ditargetkan, Un Kwang tergugah untuk memulai kembali misi yang telah dihentikan oleh Sulwo. 그래서 저는 이 작전 반드시 성공하자. Berpindah pada grup Songsan yang dicurigai telah memindahkan ukiran kayu ketiga dari kamp pemberontakan Myanmar ke Rusia. Merasa tidak memiliki kemajuan, misi pencarian yang telah dijalankan selama berbulan-bulan pun diakhiri oleh Direktur BIN. Tuan Jiang dibuat kesal atas keputusan itu, mengingat segalanya telah dipertaruhkan oleh para agen BIN yang terlibat demi suksesnya misi tersebut. Dalam keadaan demikian, tawaran yang diberikan oleh Tuan Mo mulai dipertimbangkan oleh Tuan Jiang agar ia memiliki wewenang untuk dapat mengendalikan BIN. 나하고 손잡으면 Di lain sisi, setelah misi ukiran kayu ketiga diselesaikan, Sulwo berjanji akan segera kembali pada Doha. Sebenarnya, wanita itu tak rela apabila Sulwo meninggalkannya tanpa kabar. Terlebih, mengetahui jika Sulwo tengah diikuti oleh agen A. Sehingga sebelum Sulwo didekati oleh agen itu, Doha mengejar dan secara tiba-tiba mengunci bibir pria itu dengan ciuman. Secara tak langsung, itu adalah kode sebuah ajakan untuk mengecoh agen A. Setelah memahami situasi, Sulwo giliran mengecup bibir Doha sebagai tanda setuju untuk mengikuti rencananya yang disebut sebagai taktik sepasang kekasih. Tentunya, agen A akan dibuat jengkel dengan taktik tersebut, mengingat ia harus mengikuti orang pacaran kemana saja mereka pergi. Berhasil dikecoh oleh taktik Sulwo dan Doha, agen A terpaksa harus menahan kesal akibat terjebak dalam dinginnya angin malam hanya demi sebuah pengintaian. Pasalnya, selepas perciuman, kedua orang itu sengaja mampir ke kedai ramen untuk makan malam. Adegan romantis pun tak segan ditunjukkan agar sandiwara mereka sebagai sepasang kekasih terkesan meyakinkan.
Saat diberitahu tentang taktik yang disebut sebagai taktik sepasang kekasih, Unkwang sempat salah paham. Ia mengira jika dirinya lah yang akan menjadi pasangan Sulwo. 해보자 보라고. 아니지. 자기야? Setelah dijelaskan dengan detail, Unkwang setuju dengan taktik tersebut asalkan sekedar untuk mengecoh agen A, sebab ia tak ingin melihat kesedihan dan air mata Doha yang diakibatkan oleh Sulwo. Taktik sepasang kekasih juga membuat para pegawai Unkwang salah paham. Sulwo dan Doha disangka menjalin hubungan serius hingga beredar rumor jika mereka pernah menginap di hotel hingga Doha hamil. 실수가 이제 평생 발목을 잡은 거지. Gosip yang berkembang dari asisten Unkwang tersebut menyulut emosi Doha, padahal ia tidak melakukan semua hal yang dituduhkan. Sementara itu, sejak Nyonya Song berada di pihaknya, Tuan Mo tak pernah kehabisan ide cemerlang untuk melancarkan misinya. 당신하고 함께하니까 문제가. Pengkhianatan terhadap kesetiaan Tuan Baek akan ia lakukan demi keberpihakan Tuan Zhang yang hanya akan menyetujui kesepakatan yang ditawarkan apabila Tuan Li dibebaskan. Bersamaan dengan kesepakatan tersebut, rencana lain akan dijalankan oleh Tuan Zhang, yakni mengambil alih misi pencarian ukiran kayu ketiga. Sulwo diperintahkan untuk tetap menjadi pengawal Unkwang sampai instruksi selanjutnya diberikan. 넌 나서지 말고 대기해. Hal itu menimbulkan kecurigaan Sulwo jika Tuan Zhang adalah orang di balik terbongkarnya penyamaran mendiang agen Yon. Sayangnya, Sulwo tidak memiliki bukti apapun terkait dugaan tersebut. Namun diyakini ada keterkaitan dengan buku rahasia yang ditinggalkan oleh agen Yon sebelum pria itu dihabisi nyawanya. 가봐. 곧 다시 연락하자. Laporan dari para agen Ghost dan pesan terakhir agen Yon yang masih berupa teka-teki tertulis di sana. Dari Tuan Cha diketahui bahwa agen Yon pergi ke tempat yang sama setiap hari Senin, yakni ke sebuah katedral. Sulwo menggunakan teknik pertanyaan tak terduga untuk memperoleh jawaban yang spontan dan jujur dari Tuan Cha. 표시된 날짜가 10월 3일이에요. 성경 옆에 꽂아둔 걸로 봐서 Guna mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di katedral tersebut, Unkwang berpura-pura hendak menggunakan tempat itu sebagai lokasi syuting. Agen A yang masih dalam pengintaian mulai curiga, mengingat pemilihan lokasi berbeda dengan yang ada di dalam naskah. Terlebih Sulwo dan Doha yang disuruh masuk untuk meminta persetujuan tidak kunjung kembali. Agen A yang hendak memasuki katedral berusaha dicegah oleh Unkwang. Ia mengulur waktu agar Sulwo bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yakni dengan mengancam akan membongkar identitas si agen sebagai anggota BIN. 연락 담당관과 접선한 곳이 어디죠? Di lain sisi, pesan yang ditinggalkan oleh agen Yon berhasil dipecahkan oleh Sulwo. Pria itu rupanya menggunakan ayat pada Alkitab yang hanya diketahui oleh sesama agen, yakni Pastor Michael yang mana merupakan mantan agen Ghost yang kini mengalami kebutaan. Mengetahui jika agen Yon telah dikhianati dan dihabisi nyawanya, ekspresi Pastor mulai berubah. Sulwo sangat terkejut ketika pastor menyebut jika di hari terakhir berkunjung ke katedral, agen Yon dipertemukan dengan Tuan Li. Padahal biasanya ia hanya berjumpa dengan Tuan Zhang selaku pembimbingnya. Terungkap bahwa Tuan Li menjadi perwakilan dari kantor kejaksaan yang akan menyelidiki kasus korupsi grup Songsan begitu ketiga kunci ditemukan. Alasan mengapa kunci berangkas tak langsung diberikan pada pertemuan terakhir mereka adalah karena agen Yon yang akan memastikan sesuatu terlebih dulu. 어차피 수사는 검찰에서 할 테니까 같이 갔었지. Namun sebelum sempat memberikan petunjuk mengenai keberadaan kunci, agen Yon justru dihabisi nyawanya. Sulwo menduga jika Tuan Li adalah pengkhianat dan kini berpura-pura di penjara atas rencana Tuan Zhang. Beruntung semua informasi tersebut didapatkan oleh Sulwo sebelum agen A masuk. Tak hanya Sulwo, Tuan Zhang yang diberi kekuasaan oleh Tuan Mo berhasil menyerang Tuan Baek. Pada sidang BIN diperlihatkan bukti berupa foto keterlibatan Tuan Baek dengan Kicul yang pernah bermasalah dengan hukum. 납치, 폭행, 고문 사건 용의자. Meskipun dengan tegas disangkal, dari bukti tersebut Tuan Baek dianggap telah melakukan politik kotor yang mana mengakibatkan citranya sebagai calon wali kota terus menurun. Di lain sisi, respon Nyonya Song terhadap keluhan CEO agensi Unkwang tentang kendala dana dan izin syuting yang dicabut dinilai mengherankan. Pasalnya, Nyonya Song memastikan jika semua masalah yang berkaitan dengan film akan segera diatasi. Yang mana hal itu bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuan Mo yang seolah memboikot karir Unkwang.
Hal tersebut menyadarkan Unkwang untuk tidak mempercayai siapapun, mengingat orang terdekat belum tentu berpihak pada mereka. Terlebih, mencurigai satu sama lain dianggap sangat biasa, terutama dalam pekerjaan Sulwo sebagai agen BIN. 우리 편이 항상 우리 편은 아니니. Meski telah berhasil membuat Tuan Jang berada di pihaknya, Tuan Mo masih belum sepenuhnya percaya dengan pria itu, sehingga sebuah syarat pun diajukan, yakni Tuan Jang harus menyerahkan Sulwo untuk dihabisi oleh Tuan Mo. 시간 안 걸리고 아마 내일쯤 나올 거예요. Sementara itu, tak mau menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Unkwang, Sulwo akan segera menyelesaikan misi agar uang pria itu bisa kembali. Sebelum pergi, ia memberikan Doha sebuah cincin pasangan dan mengajaknya kencan di nanti malam. Namun pada akhirnya janji itu tak dapat Sulwo tepati, mengingat sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Sulwo menyerahkan 2 kunci yang diminta oleh Tuan Jang tanpa menyimpan dugaan sedikit pun bahwa ia akan dijebak. 이제 목각상 작전은 끝났다. Saat ini ia tinggal mendapatkan ukiran kayu ketiga yang diketahui berada di tangan Victor di Rusia. Saat Tuan Jang menyatakan bahwa misi pencarian ukiran kayu telah berakhir, Sulwo dikepung oleh para anak buah Victor yang bekerja sama dengan Tuan Mo. Namun sebelum mereka menodongkan senjata, Sulwo telah lebih dulu ditembak oleh Tuan Jang hingga ia terjatuh ke sungai. Dalam kondisi yang setengah sadar, secara tiba-tiba sebuah kekuatan menghinggapi diri Sulwo ketika terbayang kenangan manis yang ia lewati bersama Doha dan Unkwang. Dengan wajah pucat dan terhuyung-huyung, Sulwo berusaha bangkit untuk memperoleh pertolongan terhadap ulu hatinya yang terkena luka akibat tembakan dari Tuan Jang. Namun, alih-alih pergi ke rumah sakit, Sulwo justru meminta diobati oleh Kicul, sebab menurutnya penanganan luka oleh agen Ghost lebih baik ketimbang dokter manapun. Beruntungnya, luka tersebut tidak begitu dalam sehingga siapapun penembaknya pasti tak berniat untuk menghabisi nyawa Sulwo. Sulwo tak yakin akan hal itu, mengingat profesi mereka sebagai agen Ghost hanya mengikuti instruksi dari atasan. Agen Ghost akan siap kapanpun dibutuhkan, namun mereka juga harus siap untuk dibuang ketika tak digunakan lagi. 사라지는 뜻이겠지. Meskipun dalam keadaan demam dan lemas, Sulwo memaksakan diri untuk pulang ke markas. Tanpa diduga, ia disambut oleh Doha yang khawatir karena sejak tadi Sulwo tak dapat dihubungi. 어떻게 된 거예요? Mengetahui jika pria itu terluka, Doha pun panik bukan main. Terlebih, ajakannya agar Sulwo mendapatkan bantuan medis ditolaknya. Di tengah tidurnya, Sulwo bermimpi hal yang mengerikan yang mana Doha ditembak oleh orang yang wajahnya persis dengan dirinya. Saat itu, badan Sulwo seketika panas dingin. Menyadari jika Doha baik-baik saja di sampingnya, Sulwo tak henti mengucap rasa syukur. Usai dibebaskan dari penjara, Tuan Li menangkap pesan yang ditinggalkan oleh Sulwo tentang pengkhianatan terhadap mendiang agen Yon. Y를 배신한 두더지를 장 팀장이 알고 있어. Sulwo telah dijadikan subjek kesepakatan Tuan Jang dengan Tuan Mo demi terkumpulnya ketiga kunci. Mengetahui fakta tersebut, kunjungan Tuan Jang ke kantor grup Songsan dibuntuti oleh Tuan Li, yang mana saat itu ia menyamar sebagai tukang bersih-bersih agar bisa menembakkan alat pelacak kepada mobil Tuan Mo. Sementara itu, kode yang tertera pada ketiga kunci rupanya berhasil dipecahkan oleh Tuan Jang, yang mana berisi koordinat yang mengarah pada gudang produksi Songsan. GPS 좌표는 찾았습니다. Sebuah berangkas besar terdapat di lokasi, namun isinya ternyata kosong. Setelah diselidiki, terdapat lorong di bawah yang memuat triliunan uang dan barang-barang berharga. Jaksa Tuan Jang ditukar dengan daftar rekaman yang membuktikan tindak korupsi kakek Tuan Mo. Namun ada beberapa daftar yang sengaja dihilangkan. Belum sempat mengetahui keberadaannya, Tuan Li yang sedari tadi mengikuti mereka lantas menyerahkan surat penyitaan terhadap aset tersebut. 법원 압수수색 영장입니다. Berusaha menyuap Tuan Li, Tuan Mo justru ditangkap atas tuduhan korupsi. Bagi Tuan Mo, segalanya dapat dibeli dengan uang termasuk keadilan. Sayangnya, prediksi tersebut salah besar, mengingat Tuan Li bukan orang yang mudah untuk digartak. 영장대로 다 가져갈게요. Nyonya Song berusaha meyakinkan Tuan Li bahwa dana ilegal yang didapatkan tadi akan didonasikan, bahkan proposalnya telah dibuat. Meskipun begitu, Tuan Li belum percaya 100%.
Di lain sisi, emosi Tuan Li tak dapat dibendung, terlebih saat mengetahui fakta pengkhianatan yang dilakukan oleh Tuan Zhang. 수사나 잘해. 개소리하지 마! Ia tidak termakan omongan Tuan Zhang yang berencana untuk membebaskan Tuan Mo dan menjalankan rencana kedua, yang tak lain adalah memecat Tuan Mo dari grup Songsan. Beberapa daftar rekaman yang hilang kemungkinan dibawa oleh Tuan Baek. Sebagai bagian dari BIN, Tuan Zhang diingatkan oleh sang direktur akan dampak yang mungkin dialami karena melanggar peraturan dengan membuat kesepakatan dengan Tuan Mo. 로긴 적잖아. 언제든 네 발목을 잡을 수 있다. Sementara itu, Tuan Zhang dan Tuan Li menjalankan tugasnya masing-masing. Tuan Zhang menangkap semua anak buah Tuan Baek yang tertuduh melakukan korupsi. Sementara orang-orang yang ada dalam daftar rekaman kakek Tuan Mo diinterogasi oleh Tuan Li, yang mana mayoritas adalah politisi. 이제 기억이 좀 났어요? Usai dibebaskan, Tuan Mo melakukan konferensi pers untuk meminta maaf atas kesalahan sang kakek. Bekerja sama dengan BIN, dana ilegal yang telah ditemukan akan didonasikan. Mengetahui bahwa semua hal itu terjadi tanpa sepengetahuannya, Tuan Baek merasa dikhianati. Hubungan keduanya pun kian memburuk. 지지율은 꼴등이신데 선거는 계속 하시나 봐요. Doha diliburkan agar ia bisa merawat Sulwo hingga kondisinya membaik. Kondisi ini dimanfaatkan oleh keduanya untuk menghabiskan waktu bersama. Menonton film sembari berpelukan, mereka tak sadar jika telah keluar dari jalur. Sesuatu yang diawali dari sekedar taktik berubah menjadi hubungan yang nyata. Padahal sesuai kesepakatan, taktik sepasang kekasih hanya akan dilakukan di tempat umum. Namun kini keduanya berciuman tanpa ada orang yang tahu. Saat sedang bermesraan, mereka hampir terpergok oleh Tuan Li. Begitu Doha pamit pergi, Sulwo dan Tuan Li membicarakan tentang keadaan yang saat ini terjadi. 모든 게 밝혀질 최상의 결말이었는데. Demi ditemukannya petunjuk tentang pengkhianat agen Yon, selama di rumah sakit, Sulwo membongkar buku mendiang yang berisi kode yang mengarah pada ayat Alkitab. Keinginannya untuk beraksi kian besar, namun ia dipaksa Unkwang untuk tetap beristirahat. Unkwang tak peduli uang yang dipinjam oleh Sulwo untuk menjalankan misi. 너 총 쏜 놈한테 가서 받아오게? Ia justru khawatir akan keselamatan Sulwo, yang mana lebih baik menjadi orang biasa dan hidup tentram bersamanya serta Doha. Namun Sulwo tak kuasa menahan keinginannya, terlebih ia diminta untuk menemukan daftar rekaman suap kakek Tuan Mo yang disembunyikan oleh Tuan Baek. Hal itu rupanya dilakukan melalui SMS yang dikirim oleh sebuah nomor yang tidak dikenal. Bersama Tuan Li, Sulwo menyamar sebagai jaksa yang akan menyelidiki kasus suap kakek Tuan Mo. Tentunya agar ia bisa masuk ke dalam gudang hartanya. 여기 수사팀 이거 보자. Tuan Li merasa ketar-ketir saat lukisan yang ada di sana diobrak-abrik oleh Sulwo. Pasalnya, benda tersebut merupakan warisan budaya yang tidak boleh dipegang sembarangan. Peringatan itu tidak didengarkan oleh Sulwo yang sebenarnya sedang mencari sebuah petunjuk yang mengarah pada catatan agen Yon. Salah satu lukisan yang terlihat berbeda dari yang lain disilet bagian ujungnya, yang kemudian menampakkan denah kantor grup Songsan secara detail. Sementara itu, Tuan Mo yakin jika Sulwo masih hidup dan tengah bersembunyi untuk mempersiapkan rencana besar. 그놈이 살아있다. Tanpa diduga, entah masuk dari mana, Sulwo telah duduk di kursi kerja Tuan Mo. Meskipun dikejutkan oleh kehadiran Sulwo di kantornya, Tuan Mo mencoba untuk bersikap tenang. Ia mengambil sebuah kotak di bawah meja yang seharusnya berisi senapan. Namun ternyata benda itu sudah lebih dulu diambil oleh Sulwo sebelum Tuan Mo masuk untuk berjaga-jaga jika dirinya ditembak sebelum sempat mengeksekusi rencana. Maksud kedatangan Sulwo adalah untuk mendekati Tuan Mo demi mengetahui riwayat sang kakek, yakni sebagai satu-satunya orang yang tahu keberadaan rekaman suap Tuan Baek. Sebab saat hal itu disinggung, dari ekspresi Tuan Mo, Sulwo yakin jika pria itu tak tahu menau perihal rekaman yang kemungkinan disembunyikan di kantor grup Songsan. Sulwo membuat kesepakatan yang mana ia bersedia menjadi agen kos Tuan Mo. Agar Tuan Mo berpikir ulang dengan tawarannya, Sulwo membuat pria itu meragukan kemampuan Tuan Zhang. Dibanding dirinya, Tuan Zhang bukan sosok yang memadai untuk misi yang bersifat ilegal. Buktinya, Sulwo masih selamat dari tembakan. Untuk mengetesnya, bisa dilihat dari reaksi Tuan Zhang begitu mengetahui bahwa ia masih hidup dan tidak bersembunyi. 사라지지 않고 나타난 날. Dalam misi kali ini, hanya Tuan Li dan Unkwang yang dilibatkan karena Sulwo tak ingin mencemaskan Doha.
Terlebih pengirim pesan yang identitasnya masih menjadi misteri mengaku telah mengetahui kelemahan Sulwo sehingga ia tak mau menempatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dalam bahaya. 오히려 모두가 위험해집니다. Pengirim pesan tersebut menggunakan inisial Y yang mana sangat lekat dengan mendiang agen Yon. Dalam hal ini, orang yang paling dicurigai oleh Tuan Lee adalah Tuan Baik yang kini citranya mulai menurun. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh Tuan Baik sama seperti reaksi Tuan Mo yang mana membuat Tuan Baik secara otomatis tereliminasi. Pengirim pesan dapat diidentifikasi melalui dua petunjuk. Yang pertama, orang yang menginginkan dan mengetahui jika rekaman suap Tuan Baik hilang. Dan yang kedua, orang yang mengenal Sulwo dan mengetahui siapakah pengkhianat yang dimaksud dalam sebuah pesan. Semenjak peristiwa penembakan, identitas Sulwo sebagai agen Ghost telah dibuang dan digantikan menjadi pengawal Unkwang. 저는 배우 여운광씨 경호 담당 김서루입니다. Namun Tuan Jang justru dibuat kecewa dengan pilihan Sulwo untuk tidak menghilang. Padahal lewat tembakan yang meleset, Tuan Jang sebenarnya ingin memberi kesempatan bagi Sulwo untuk hidup tenang. 너 임마 지금 뭐 하자는 거야? Sedari awal, Sulwo memang tak berniat dihabisi nyawanya oleh Tuan Jang, sehingga dapat disimpulkan jika Tuan Jang tak pernah berpihak pada Tuan Mo, melainkan berpihak kepada Bin. Agar kesepakatan yang ditawarkan disetujui oleh Tuan Mo, Sulwo melemparkan umpan yakni dengan menyebut jika ia akan menyingkirkan Tuan Baik. 백인수를 확실히 치워드리죠. Biasanya Sulwo akan dibayar setelah diinstruksikan untuk menghilang. Namun kali ini Sulwo bersikukuh untuk menyelesaikan misi, mengingat keselamatan orang-orang di dekatnya harus ia lindungi. Padahal ia telah diperingatkan oleh Pastor Michael untuk tidak terlibat dengan hal yang menyebabkan agen Yon dihilangkan nyawanya. 난 더 이상 얘기해줄 지혜가 없네. Orang lain yang dicurigai Tuan Lee sebagai pengirim pesan adalah Tuan Cha, mengingat beliau sangat terobsesi dengan Tuan Baik. Namun Tuan Cha justru baru tahu jika Tuan Baik adalah orang yang membuatnya dijebloskan ke penjara, sehingga pria tersebut dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria. Di lain sisi, sebuah yayasan untuk membantu pemuda yang kurang mampu didirikan oleh Tuan Mo, guna menunjang masa depan anaknya kelak. 재영의 미래를 준비해야지. Nyonya Song ditunjuk sebagai ketua yayasan agar bisa membantu mempersiapkan warisan untuk sang anak. Di waktu yang bersamaan dengan acara peluncuran yayasan tersebut, petinggi grup Songsan ditekan oleh Tuan Baik untuk memberi pengakuan tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh Tuan Mo. 목소리 힘 빼고 눈 깔아 이 새끼야. Kemarahan akan hal itu membuat Tuan Mo menyetujui kesepakatannya dengan Sulwo, yang mana ia meminta bayaran senilai uang yang ia pinjam kepada Unkwang. Instruksi yang diberikan oleh Tuan Baik untuk memberikan kesaksian ke kantor kejaksaan akhirnya dituruti oleh petinggi grup Songsan, sehingga beliau kabur ketika hendak ditangkap oleh Tuan Jang dan timnya. Tanpa disadari, orang yang berada di balik kemudi adalah Sulwo, yang mana ia hendak membawa petinggi grup Songsan untuk bertemu secara langsung dengan Tuan Lee di luar kantor kejaksaan. 대한민국 검사입니다. Setelah pertemuan itu, pengakuan sebelumnya disangkal oleh petinggi grup Songsan. Sementara Tuan Baik didesak oleh Kicul untuk mundur dari pemilihan wali kota, mengingat Kicul memiliki rekaman suara saat Tuan Baik menyuruh seseorang untuk mengakhiri nyawa agen Yon. Dengan demikian, keberhasilan kini ada di tangan Tuan Mo. Bayaran yang diajukan pun dapat diterima oleh Sulwo. Sementara itu, perlakuan Sulwo terhadap Doha akhir-akhir ini sedikit mencurigakan. Doha pernah dimarahi karena memotret Tuan Jang dan ikut campur dengan urusannya. Namun kemudian, Doha diberi hadiah berupa tas cantik sebagai permintaan maaf atas kemarahannya yang spontan. 화내서 미안해요. Ia yakin jika sebuah misi tengah dijalankan oleh Sulwo. Namun, ia tak ingin menjadi beban dengan mengkhawatirkan Sulwo. Sebagaimana yang dikatakan oleh Unkwang, kepercayaan harus mereka berikan kepada pria tersebut. Terlepas dari apapun, Doha ingin menikmati setiap momen bahagia bersama Sulwo. Di lain sisi, pembicaraan tentang pernikahan dengan Seron membuat Tuan Jang mengajukan pengunduran dirinya. Ia merasa tak cocok menjadi agen Bin dan menyerahkan misi sepenuhnya kepada Sulwo. Sesuai yang disebutkan oleh agen Yon bahwa terdapat sesuatu yang mencurigakan di sebuah ruangan yang ada di lantai 58 kantor grup Songsan. Berdasarkan pengakuan petinggi grup tersebut, ruangan itu dirancang oleh kakek Tuan Mo tanpa ada yang tahu tata letaknya. Bahkan orang yang disuruh untuk membangun ruangan itu pun mengalami kecelakaan secara misterius. 교통사고로 죽었어.
엄청 수상하게. Sebuah alat yang canggih digunakan oleh Sulwo yang masuk diam-diam ke kantor grup Songsan. Ia lalu menemukan rekaman suap Tuan Baik yang sudah menghilang. Di tengah misinya, Nyonya Song tiba-tiba memasuki ruangan dan sangat terkejut akan keberadaannya. Nyonya Song sendiri diyakini Sulwo sebagai pengirim pesan yang menjadikan agen Yon sebagai kedok. 제가 국정원 요원인 건 아시죠? Kriteria sebagai pengirim pesan yang berkedok agen Yon dipenuhi oleh Nyonya Song. Setelah semua petunjuk terkumpul, Sulwo yakin jika Nyonya Song merupakan agen ghost di bawah binaan mendiang agen Yon. Sedari awal, wanita itu memang ditugaskan untuk menyelidiki semua hal yang menyangkut Tuan Mo. 주변 인물들에 대해선 누구보다 잘 알고 있으면서 Sebuah masalah muncul ketika di tengah-tengah misi tersebut, ia rupanya jatuh cinta kepada Un Kwang. Demi melindungi Un Kwang dari rencana jahat Tuan Mo, Nyonya Song memutuskan untuk mengundurkan diri dari Bin dan menikah dengan Tuan Mo. 송민에겐 선택이 남았었는데 Dilenyapkannya nyawa agen Yon kian membangkitkan keinginan Nyonya Song untuk membalas dendam, mengingat pria itu sangat berjasa dalam mendukung karirnya sebagai agen Bin. Dalam pesan yang dikirimkan, disebutkan bahwa Sulwo diminta untuk mencari rekaman suap Tuan Baik yang hilang. Namun sebenarnya ada hal penting yang harus segera ditemukan, yakni informasi tentang agen ghost generasi pertama yang mana sudah dicari mati-matian oleh agen Yon. 아저씨가 마지막까지 찾으려고 했던 Apabila informasi tersebut gagal didapatkan, maka keselamatan orang-orang di sekitar mereka tak akan terjamin. Sebagai pengganti dari rencana Tuan Jang yang dinilai tidak akan berhasil, Nyonya Song diberi misi oleh Sulwo. Karena memiliki akses yang mudah, ia harus mencari tahu sesuatu yang ditinggalkan oleh kakek Tuan Mo yang mungkin dapat memberikan petunjuk mengenai rekaman yang sedang mereka cari. 서로에게 필요한 걸 얻어보죠. Ditemukan sebuah kejanggalan dalam video kasus suap mendiang kakek Tuan Mo, yang mana tingkah beliau saat mematikan rekaman sangat mencurigakan. Biasanya, seseorang akan cenderung melihat ke arah alat perekam, namun kakek Tuan Mo justru menatap ke dinding kosong yang diduga menyimpan ruang rahasia di baliknya. 이 영상이 찍힌 안가 안의 비밀 공간. Dugaan Sulwo pun benar, karena di balik dinding tersebut terdapat ruang kontrol video yang dibangun sejak kantor grup Songsan didirikan. Setiap transaksi dana gelap yang dilakukan akan secara otomatis terekam di sana, yang mana nantinya akan digunakan untuk mengendalikan kekuasaan. Mengingat dalam menjalankan bisnis, ternyata tak ada orang yang dipercaya oleh kakek Tuan Mo. Dan kini, ruangan tersebut Tuan Mo serahkan kepada Nyonya Song. 이제부터 이 방은 당신 거니까. Sementara itu, kekhawatiran Sulwo terhadap Doha kian meningkat semenjak misi ini dimulai, sehingga tentunya keberadaan wanita itu selalu ia lacak menggunakan ponsel. Tak ingin Doha terlibat, Sulwo mengaku telah menyerahkan misi yang berat kepada Tuan Li, sementara dirinya cukup bekerja dari markas agar mereka bisa melakukan taktik sepasang kekasih. Padahal tanpa sepengetahuan Doha, Sulwo berkelana ke berbagai tempat tak terkecuali tanah pribadi milik grup Songsan. Melihat koneksi senapan dan kepala hewan di kantornya, Sulwo yakin bila kakek Tuan Mo terbiasa untuk berburu. 외로운 사냥꾼. Menyamar sebagai anggota Badan Perlindungan Lingkungan, Sulwo mengorek informasi dari orang yang merawat tanah tersebut. Diketahui bahwa mendiang agen Yon pernah ke sana untuk menelusuri hutan selama 3 hari. Namun Sulwo berasumsi jika beliau pulang dengan tangan kosong. Ternyata ada gunanya untuk menjadikan Tuan Cha sebagai informan untuk menyelidiki Tuan Baik. Pasalnya, usaha Tuan Cha untuk menyamar sebagai pegawai bar yang didatangi oleh Tuan Baik membuat Sulwo mengetahui rencana pria itu. 우승재의 아들을 노린다. Berdasarkan rekaman suara, Tuan Baik mengincar anak Tuan Mo. Namun, Sulwo menolak untuk menceritakan hal tersebut kepada Nyonya Song, mengingat akan mengacaukan rencana mereka. Ia justru akan menggunakan rekaman itu untuk menjebak Tuan Baik. 배기원부터 확실히 제거해놔야겠어. Mengetahui jika anaknya diculik, terlebih oleh Tuan Baik, Tuan Mo marah bukan main. Namun anak itu berhasil diselamatkan oleh Sulwo yang kemudian membawanya ke rumah On Kwang. Tuan Mo diperingatkan untuk tidak terlalu percaya pada petugas keamanan, sehingga Nyonya Song sendirilah yang akan menjemput sang anak. 그 친구 만나서 당신이 데리고 오면 돼. Tanpa mengetahui jika bawahannya ditangkap, Tuan Baik dengan santai menggertak Tuan Mo agar menjadikannya ketua yayasan dan memberikan setengah dari saham grup Songsan.
Kesempatan itu pun digunakan oleh Tuan Mo untuk melakukan serangan balik dengan menunjukkan bahwa pembicaraan mereka telah terekam. Tuan Baik pun akhirnya bisa ditangkap atas tuduhan penculikan. Kerja keras Sulwo dipuji oleh Tuan Mo yang bahkan menawarinya sebuah imbalan besar. 그렇다고 난 고맙다는 말로 때울 생각은 아니에요. Akan tetapi, satu-satunya hal yang diminta oleh Sulwo adalah ukiran kayu ketiga. Sebab ia ingat jika Unkwang pernah meminta benda tersebut untuk dijadikan koleksi sebagai ganti dari uang yang ia pinjam. 목각상 정도를 담내로 받죠. Tawaran untuk menjadi pekerja tetap di grup Songsan juga ditolak oleh Sulwo. Ia hanya akan bekerja apabila dibutuhkan dan tentunya dengan syarat yang jelas. 거래는 확실해야 하니까. Sementara itu, terungkap satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh kakek Tuan Mo untuk sang cucu, yang tak lain sebuah warisan. Dokumen dengan logo naga yang ditemukan pada beberapa benda kakek Tuan Mo itu diserahkan untuk Nyonya Song kepada Sulwo dan akhirnya diselidiki. Tanpa diduga, dokumen tersebut hanya berisi sebuah kertas dengan tulisan tangan. 짧지만 정확하다. Mengetahui bahwa Sulwo adalah orang yang menyelamatkan anak Tuan Mo, Doha yakin jika pria itu tengah menjalankan sebuah misi tanpa sepengetahuannya. Karena tak ingin menjadi beban bagi Sulwo, taktik sepasang kekasih pun diakhiri. 당신의 약점이니까. Namun Sulwo menolaknya dan meminta Doha untuk memberi waktu 1 hari lagi baginya untuk memecahkan teka-teki kakek Tuan Mo. Surat wasiat yang ditinggalkan oleh kakek Tuan Mo bukan sekedar berisi nasihat, melainkan sebuah petunjuk yang mengarah pada fotonya yang terpajang di ruang kerja Tuan Mo. Di balik foto tersebut, rupanya ada sebuah berangkas yang keberadaannya belum diketahui oleh Tuan Mo, yang mana hanya bisa dibuka menggunakan ketiga kunci dari ukiran kayu yang pernah diburu oleh Sulwo. Tak hanya rekaman suap Tuan Baik, dalam berangkas tersebut terdapat informasi mengenai agen ghost pertama yang dicari oleh Nyonya Song. Semua barang itu diserahkan kepada Tuan Li untuk diselidiki kejaksaan. Namun ada hal yang belum dapat dipecahkan oleh Sulwo, yakni gambar naga pada senapan kakek Tuan Mo. Merasa telah menyelesaikan tugasnya, Sulwo menemui Doha untuk membicarakan tentang hubungan mereka. Belum sempat mengutarakan maksudnya, ia pucat pasi usai mendapat telepon dari seseorang. Sulwo dibuat panik sejadi-jadinya usai mendapat telepon dari Tuan Jang jika Direktur Bin memiliki senapan dengan gambar naga yang mirip dengan kepunyaan kakek Tuan Mo. Terlebih saat ia tahu jika Tuan Li yang sedang membawa tas berisi warisan kakek Tuan Mo dan kini tak dapat dihubungi. Tanpa mereka duga, pria tersebut telah ditabrak oleh sebuah truk ketika hendak menyerahkan tas kepada seseorang yang dikiranya Direktur Bin. Padahal orang yang berada di dalam mobil hitam yang sedang menunggunya adalah anak buah dari Tuan Mo. Mengalami kondisi yang parah, Tuan Li dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. 국정원은 절대 안 된다고 분명히 얘기했는데. Pengemudi truk yang menjadi tersangka pelaku tabrak lari ditemukan tewas akibat menabrak pembatas jalan karena menyetir dalam keadaan mabuk, sehingga peristiwa naas tersebut dinyatakan sebagai kecelakaan biasa. Namun, Sulwo yang menyelidiki di TKP justru berasumsi sebaliknya, yakni ada sebuah faktor kesengajaan. Sebab dari bekas ban truk ditemukan petunjuk bahwa supir mempercepat lajunya beberapa meter sebelum menabrak Tuan Li. Hal itu pun menyulut amarah Sulwo yang berniat untuk membalas dendam. 상관없어요. Sementara itu, terungkap bahwa identitas agen ghost generasi pertama adalah Direktur Bin. Alasan mengapa Direktur Bin mengkhianati anak buahnya adalah demi ambisi pribadi untuk berkecimpung di dunia politik. Beliau ingin mendapatkan dukungan dari Tuan Mo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, menggantikan Tuan Baik yang kini dipenjara. Bukti rekaman tentang tindakan ilegalnya di masa lalu pun dihancurkan agar tak menjadi batu sandungan. Atas perintah Direktur Bin, penggeledahan pada markas Sulwo dilakukan. Akan tetapi, si pemilik markas tak ada di tempat. Situasi tersebut membuat Doha dan Unkwang diliputi oleh kecemasan. Terlebih, Sulwo menghilang setelah meninggalkan ukiran kayu ketiga dan 1 koper uang untuk melunasi pinjamannya kepada Unkwang. Yang berarti, kemungkinan besar Sulwo tak akan kembali. 문제가 생긴 건 틀림없는데 너무 느낌 안 좋아.
Untuk sementara waktu, Sulwo memang memilih bersembunyi, terlebih ia telah ditetapkan sebagai buronan. Namun, pembalasan dendam atas apa yang telah dialami oleh Tuan Li tak bisa ia tunda. Sehingga pada upacara kematian kakek Tuan Mo yang dimanfaatkan untuk mengumumkan kerjasama antara grup Songsan dengan Bin, Sulwo telah bersiap untuk melakukan penembakan dari jarak jauh. Namun aksi Sulwo dicegah oleh Doha dan Unkwang yang menerobos masuk ke acara tersebut. Ia diperingatkan untuk tidak bertindak gegabah mengingat Tuan Li sedang diselidiki atas kasus pengintaian. Meski tak mudah untuk menguasai keadaan, demi kehormatan Tuan Li, aksi tersebut dihentikan. Merasakan penderitaan istri Tuan Li yang tak dapat berhenti menangis, Sulwo berjanji untuk mengambil alih pekerjaan sang suami dengan menangkap semua pelaku tindak kejahatan tanpa melanggar aturan hukum. Hal itu pun memberikan secerca harapan bagi istri Tuan Li yang menginginkan suaminya untuk mendapat keadilan. Berlanjutnya misi membalas dendam disetujui oleh Nyonya Song, meski dalam hal ini Tuan Mo akan dijadikan target. Sebagai rekan dengan tujuan yang sama, ia diminta oleh Sulwo untuk mencari tahu tentang salinan rekaman tindak ilegal yang telah dihancurkan oleh Direktur Bin di kantor Tuan Mo. 계속할 겁니까? Sementara itu, tak hanya Doha dan Unkwang yang mengkhawatirkan keselamatan Sulwo. Sebagai calon mertua, kepedulian Tuan Cha ditunjukkan dengan menitipkan sedikit uang untuk diberikan jika Doha bertemu dengan Sulwo lagi. Pasalnya, beliau takut apabila pikiran Sulwo kalut yang mana mengakibatkannya tak nafsu makan. Doha tak mengira akan kembali bertemu dengan Sulwo. Bahkan Sulwo memeluknya dari belakang untuk memberikan kenyamanan sekaligus menghilangkan kekhawatirannya. Keduanya pun hanyut dalam perasaan masing-masing yang tak dapat dideskripsikan. Di lain sisi, akibat aksinya membela Tuan Li di hadapan para wartawan, para polisi berjaga di sekitar rumah Unkwang. Berita tentang hal itu pun berseliweran di media hingga CEO agensi khawatir apabila menjadi skandal yang berdampak pada film Unkwang. Pasalnya, ia dianggap memiliki keterlibatan dengan kasus pengintaian yang dituduhkan pada Tuan Li. Namun beruntungnya, Sulwo bisa menyusup ke rumah Unkwang tanpa ketahuan, yang mana membuat kekhawatiran Unkwang seketika sirna. 에휴, 무사한 모습 보니 좋다. Permintaan Direktur Bin yang ingin dijadikan sebagai ketua Yayasan Songsan ditolak oleh Tuan Mo karena ia lebih percaya kepada Nyonya Song. Tuan Mo justru dinilai terlalu naif mengingat ia tak menyadari jika istrinya adalah mantan agen Bin yang seharusnya diwaspadai. Sebab dulunya ia diperkerjakan oleh Direktur Bin sendiri untuk memata-matai Tuan Mo. Dan kini wanita itu sudah pasti membantu menjalankan misi Sulwo. Untuk mengetes kebenaran informasi tersebut, Tuan Mo menyebutkan tentang salinan informasi Direktur Bin yang ada di berangkasnya, serta memberi kesempatan bagi Nyonya Song yang memiliki akses untuk mengambilnya. Sayangnya, wanita itu tak termakan oleh jebakan tersebut, mengingat kecurigaan terhadapnya tampak dari mata Tuan Mo. 잡은 거 보면 이익이 된다면 언제든 배신할 사람이잖아요. Selagi Tuan Mo menghadiri acara siaran langsung, Nyonya Song akan membuat kesepakatan dengan Direktur Bin. Salinan informasi akan diserahkan pada pria tersebut dan sebagai gantinya, Nyonya Song ingin memulai hidup bersama anaknya dengan identitas yang baru. Sementara itu, Tuan Mo dan Unkwang dipertemukan pada acara siaran langsung. Selain Tuan Mo, seharusnya bintang tamu yang hadir adalah seorang sutradara ternama. Namun demi menyelesaikan misi tanpa disabotase oleh pihak manapun, Doha dan Unkwang dimintai bantuan untuk membuat sang sutradara berhalangan hadir. Dengan terpaksa, Doha memasukkan pil pencahar ke minuman pria itu agar beliau sakit perut. Di lain sisi, penyamaran Sulwo sebagai kru diketahui oleh Tuan Mo. Namun semua sudah terlambat, mengingat pria itu telah memasangkan alat peledak yang mirip dengan mikrofon di dadanya, yang mana benda itu akan siap meledak kapanpun pengendalinya ditekan oleh Sulwo. Dalam kondisi yang terdesak, Tuan Mo tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti alur yang ada. Hanya kejujuran yang dapat menyelamatkan Tuan Mo dari bom bunuh yang telah dipasang oleh Sulwo di dadanya. Pengendali bom tak akan ditekan apabila Tuan Mo menuruti perintah dan tak kabur dari acara yang tengah berlangsung. 묻는 말은 솔직하게. Hal itu tentu saja membuatnya diliputi oleh ketegangan sepanjang acara. Terlebih ketika Unkwang mengungkap tragedi kecelakaan yang menimpanya di lokasi syuting yang mana telah direncanakan oleh Tuan Mo.
Semua pertanyaan yang diajukan kepada Tuan Mo disangkal, termasuk mengenai dana gelap yayasan grup Songsan. Ia justru menyalahkan asistennya yang kini telah dibawa ke kantor kejaksaan oleh Kicul. Dalam keadaan yang sangat tertekan, pada akhirnya ia mengungkap keborokan Direktur Bin beserta bukti kejahatan di masa lalu. Pada awalnya, sutradara tak sepakat untuk menayangkan siaran tersebut karena menyangkut aib seseorang yang tentunya bisa menggiring opini publik apabila kebenarannya tidak mutlak. Namun akhirnya disetujui setelah sutradara diyakinkan oleh Doha bahwa hal itu bisa mendongkrak popularitas acara mereka. Terlebih, semua bukti yang mendukung pernyataan Unkwang telah dikantongi oleh Doha. 확인해보세요. Di satu sisi, Direktur Bin yang pada mulanya akan membuat kesepakatan dengan Nyonya Song di kantor justru terjebak dengan adanya bom bundir yang juga dipasang di sana. Direktur Bin dibuat kalang kabut mendengar pengakuan Tuan Mo di acara televisi. Beliau rupanya akan menuruti semua keinginan Sulwo asalkan bom bundir yang terpasang di tubuh Tuan Mo diledakkan agar bukti kejahatannya tidak diserahkan kepada kejaksaan. Namun satu-satunya hal yang diinginkan oleh Sulwo adalah balas dendam atas apa yang telah menimpa Tuan Lee. Tanpa sepengetahuan Direktur Bin, semua pengakuannya tadi telah terekam oleh kamera yang tersembunyi di dinding ruangan. Rekaman yang dinilai merugikan negara tersebut akan memberatkan tuntutannya di pengadilan. Tak hanya Direktur Bin yang ditangkap atas perintah langsung dari Presiden, Tuan Mo juga dibawa pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Di hadapan jaksa yang menggantikan Tuan Lee untuk sementara, keduanya memberikan kesaksian yang bertolak belakang. Masing-masing ingin memanfaatkan uang dan kekuasaan agar bisa bebas dari hukuman. Dan ternyata jaksa tersebut bersih dari suap. Sementara itu, Unkwang yang lebih memilih ukiran kayu ketimbang uang yang diberikan oleh Sulwo tak merasa rugi sedikit pun. Pasalnya, berkat penampilannya di acara yang mengungkap kejahatan Tuan Mo dan Direktur Bin tempo hari, ia mendapat banyak tawaran iklan serta acara televisi. Bahkan, gelar sebagai selebriti berkelakuan baik pun disematkan kepada Unkwang. Sementara uang yang dikembalikan oleh Unkwang diserahkan kepada Tuan Jang sebagai salah satu aset grup Songsan yang disita negara. Tuan Jang juga membatalkan pengunduran dirinya dan menawari Sulwo untuk kembali ke Bin. Namun Sulwo akan diberi waktu 1 bulan untuk memikirkan tawaran tersebut. 나머지 뒤처리는 내가 해야 할 것 같아서. Meski harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di balik jeruji besi, Kicul merasa bahagia sebab masa depan anaknya yang sakit telah dijamin oleh Sulwo. Berbeda dengan ketiga orang lainnya yang belum bisa menerima keadaan. Di lain sisi, saat ini Nyonya Song bukan lagi istri Tuan Mo, sehingga ia merasa tak memiliki otoritas di grup Songsan. Semua saham atas nama Nyonya Song kini dikembalikan kepada Tuan Mo, dan ia akan menata hidup kembali dengan identitas baru bersama sang anak. Keputusan itu tentu berat untuk diterima oleh Tuan Mo, tapi bagaimanapun masa depan anaknya jauh lebih penting. 내 명의로 되어 있던 주식 지분과 동산. Atas jasanya untuk bangsa dan negara, Tuan Lee dianugerahi penghargaan oleh Bin, yang mana diserahkan secara formal oleh Tuan Jang di rumah sakit. Meskipun pernah melarang untuk berurusan dengan Bin, tersirat kebanggaan di wajah sang istri Tuan Lee begitu melihat suaminya mendapatkan penghargaan. Cuti selama sebulan dimanfaatkan oleh Sulwo untuk berduaan dengan Doha. Sayangnya, momen tersebut terlalu singkat baginya, mengingat sebagai manajer, Doha harus menemani Unkwang yang kini jadwalnya padat merayap. 등극하시고 방송 스케줄이 엄청나요. Sehingga saat itu, Sulwo lebih memilih untuk menemani Tuan Lee yang keadaannya sudah mulai pulih. Merasa tak betah karena tak bisa bertemu dengan Doha, syarat yang diajukan oleh Unkwang agar Doha diberi libur 1 minggu pun dituruti oleh Sulwo. Namun janji itu hanya akan ditepati apabila Sulwo sudah mencapai 10.000 langkah di treadmill. Apa yang telah Sulwo lakukan sia-sia, mengingat di hari liburnya Doha tetap bekerja. 내 일은 내가 해야죠. Padahal restu dari Tuan Cha untuk menikahi Doha sebenarnya telah ia dapatkan. Beliau bahkan mencarikan tanggal pernikahan yang bagus untuk mereka. 그 여배우가 하도 사정해서. Ketika masa cuti akan berakhir, Sulwo justru didatangi oleh Petrov yang memintanya kembali ke Hungaria untuk menyelesaikan sebuah misi. Hal itu berarti janjinya kepada Unkwang untuk pensiun sebagai agen kos dan menjalani hidup normal harus diingkari. 휴가가 끝났습니다.
Selama misi kali ini, Sulwo akan melakukan penyamaran dan tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu, sehingga Doha diminta untuk tidak merindukan ataupun menunggu kepulangannya. Sebab Sulwo sendiri pun tak tahu kapan ia akan kembali. 당신이 아는 나로 돌아오는 날이 언제가 될지도. Saat itu, Doha memberikan koin pelacak sebagai jimat. Perpisahan juga terjadi pada Unkwang dan Nyonya Song. Selama bertahun-tahun, Unkwang tak dapat menghilangkan perasaannya terhadap wanita itu. 계속 사랑하고 있었으니까. Ironisnya, meski kini keduanya sama-sama sendiri, mereka tak bisa bersatu karena keadaan. Setelah dipikirkan kembali, Nyonya Song tak dapat membiarkan anaknya hidup tanpa ayah, sehingga ia pun menyobek surat cerai yang telah ditandatangani oleh Tuan Mo. Tak terpikirkan oleh Doha untuk melacak keberadaan Sulwo, padahal koin pelacak telah ia berikan pada pria itu di hari kepergiannya. Mengetahui bahwa Sulwo masih menjalankan misinya di Hungaria, Doha pun merasa tenang. Setiap saat, ia hanya bisa memandangi titik GPS untuk memantau pergerakan Sulwo sekaligus mengobati kerinduannya pada pria itu. Waktu pun berlalu, misi Sulwo di Hungaria telah selesai dan kini ia akan dihadapkan pada misi baru yang tentunya lebih menantang. 시효를 다한 관계를 정리하고 치명적이다. 사랑에 빠진 여자의 연민은